Setelah cerai, mertua menjebakku di restoran untuk membayar tagihan. Aku tertawa, kalian yang makan, kalian yang bayar. Rumah 50 miliar sudah kujual, silakan pindah hari ini. Jumat sore di awal Desember 2025. Aku berdiri di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memegang selembar kertas tipis yang terasa seberat seluruh hidupku. Di atasnya tertulis dengan jelas. Dian Paramita, usia 39 tahun, telah resmi mengakhiri pernikahannya dengan Reza Mahendra, 41 tahun. 10 tahun. 2 anak perempuan. Sebuah rumah mewah. Dan ribuan kali ucapan sudahlah. Kamu mengalah saja. Akhirnya, semua itu mengerucut menjadi 2 kata, putusan cerai. Aku adalah seorang CEO di sebuah perusahaan event organizer dan komunikasi. Dibilang hidupku glamor, memang benar. Dibilang berat, juga sangat berat. Orang luar melihatku dan berkata aku beruntung. Punya mobil dengan sopir, punya banyak karyawan yang memanggilku Bu Dian dengan sopan. Tapi hanya aku yang tahu, keberuntungan itu seringkali dibangun dengan menelan air mata dalam-dalam lalu berjalan dengan punggung tegak. Aku punya 2 putri, si sulung Anissa berusia 10 tahun, dan si bungsu Maya 7 tahun. Keduanya sangat menyayangiku. Tapi setiap kali mereka bertanya, "Bu, kenapa ayah tidak pulang makan malam?" Hatiku terasa seperti diremas. Keluarga suamiku. Dulu biasa ku sebut keluargaku. Ibu mertuaku, Ibu Endang Puspita, 65 tahun. Suaranya lantang dan setiap kalimatnya selalu bernada merendahkan. Ayah mertuaku, Bapak Hartono, 68 tahun, pendiam. Sering menghela napas, dan selalu berdiri di belakang istrinya seperti bayangan, dan Reza, suamiku. Saat kami baru menikah, semua orang memujinya sebagai pria baik. Begitu baiknya sampai aku kira itu adalah anugerah, tapi belakangan aku baru sadar. Ada kebaikan yang sebenarnya hanya memudahkan orang lain meletakkan beban di pundakmu. Baru saja aku menuruni tangga pengadilan, ponselku bergetar. Layarnya menampilkan nama yang bahkan tanpa kulihat pun sudah bisa kuduga suaranya. Ibu Endang. Aku menjawabnya. Dari seberang sana, tidak ada satupun pertanyaan basa-basi. Tidak ada kamu sudah makan? Tidak ada bagaimana kabar anak-anak? Yang ada hanya suara Ibu Endang yang menghantam telingaku, singkat dan tajam seolah sedang memerintah asisten rumah tangga. Dian, sudah selesai tanda tangan? Kalau sudah, langsung pulang. Mampir ke pasar beli ayam kampung untuk ibu. Ingat, pilih yang dilepas liar ya. Oh, beli juga kepiting soka yang ukuran besar. Jangan beli yang murahan, bikin malu ibu saja. Aku terpaku, angin sore menyelinap masuk ke kerah bajuku. Akta cerai di tanganku seolah baru saja direnggut olehnya lalu dilempar ke tanah. Yang tersisa hanyalah urusan pasar, urusan memasak, dan urusan gengsi. Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal. Bu, saya baru saja. Beliau memotong. Baru saja apa? Seluruh keluarga besar sudah menunggu di restoran Puspita Kencana. Hari ini kita merayakan Reza bebas dari beban. Kamu pulang, siapkan semuanya yang benar. Selesai makan, kamu yang bayar tagihannya biar praktis. Aku mendengar kata bebas dari beban, jantungku berdebar. Bebas dari beban. Jadi, selama 10 tahun menjadi menantunya, di matanya aku adalah sebuah beban. Sesuatu yang menindih pundak putranya, sebuah lubang yang harus ditutup, sebuah dompet yang harus dikuras. Bukan istri, bukan juga keluarga. Aku menatap arus lalu lintas di jalan. Orang-orang pulang kerja, mampir membeli sebungkus nasi goreng, membeli seikat sayur, tertawa bersama. Sementara aku, berdiri di sini, baru saja bercerai, lalu dipanggil pulang untuk membayar tagihan pesta perayaan perceraianku sendiri. Hidup ini memang terkadang begitu ironis sampai ingin tertawa pun tidak bisa. Ibu Endang masih melanjutkan, suaranya tegas seperti paku yang menancap. Ibu bilang dari sekarang biar kamu tahu. Jangan coba-coba blokir kartu kredit seperti perempuan sinting lainnya. Kartu tambahan yang ibu pegang itu kamu yang buatkan. Kalau kamu berani macam-macam, seluruh dunia akan menertawakan keluarga ini.
Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku melayang ke acara-acara selamatan dan lebaran di masa lalu. Aku berdiri di dapur sejak pagi, memasak rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati. Sementara Ibu Endang duduk di ruang tamu, menunjuk-nunjuk, piring itu taruh di sini, nampan itu di sana. Jadi menantu harus cekatan. Orang bilang, mengalah demi kedamaian. Aku terus mengalah sampai menjadi kebiasaan. Kebiasaan sampai sekarang beliau pikir aku dilahirkan untuk menjadi pelampung bagi keluarganya. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ibu yang makan, ibu yang bayar. Saya tidak akan datang. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Ibu Endang meledak. Apa? Coba ulangi. Berani kamu. Aku tidak berdebat. Aku mematikan panggilan. Layar ponselku gelap, tapi hatiku menjadi terang seolah baru saja disiram air dingin. Terkadang, kita tidak perlu berteriak agar orang tahu kita terluka. Kita hanya perlu berhenti melanjutkan. Aku memesan taksi. Bukan ke restoran, bukan juga kembali ke rumah mewah kami. Aku menyebutkan alamat bank tempat aku memiliki rekening prioritas. Sopir taksi melirikku dari kaca spion, mungkin melihat wajahku yang terlalu dingin, jadi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Mobil melaju, jalanan Jakarta di jam pulang kerja begitu padat, aku menatap lautan manusia di bawah lampu jalan yang kekuningan. Suara klakson yang saling bersahutan terdengar seperti musik yang kacau, tapi di dalam diriku, anehnya terasa begitu sunyi. Aku tidak menangis. Air mata, jika masih ada, mungkin sudah habis dalam malam-malam saat aku memeluk anak-anakku sambil mendengar suamiku diam-diam berkirim pesan di balkon. Ponselku bergetar lagi. Kali ini Reza, aku tidak mengangkatnya. Sebuah pesan muncul. Jangan berlebihan, Dian. Mama di restoran, banyak orang. Aku membaca pesan itu dan tertawa kering. Banyak orang. Jadi aku harus membayar agar mereka tidak malu. Jadi, harga diri mereka diukur dengan tagihan restoran. Lalu harga diriku, sudah berapa kali mereka injak-injak? Apa ada yang peduli? Mobil berhenti di depan lobi bank. Aku melangkah keluar, sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, bunyinya terdengar jelas, mengingatkanku untuk tetap sadar. Aku merapikan rambut dan kerah bajuku, bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk berdiri tegap. Di dalam, AC terasa sejuk, aroma esensial menguar. Aku mengambil nomor antrian dan duduk. Akta cerai di dalam tasku terasa seperti sertifikat kebebasan. Aku menatap lurus ke arah teller, membisikkan kalimat yang pernah diucapkan almarhumah ibuku. Nak, di dunia ini ada utang piutang. Tapi jangan pernah memikul utang yang bukan milikmu. Nomor antrianku muncul di layar. Aku tahu, sejak saat ini, beberapa pintu akan tertutup selamanya. Aku hanya perlu melakukan satu hal, dengan cepat, dengan tegas, seperti cara orang memotong seutas tali yang sudah lapuk, agar tidak terjerat lagi. Jika ada yang bertemu denganku di luar, mungkin sulit percaya bahwa aku pernah menjadi perempuan yang begitu mudah luluh. Orang melihat gelarku sebagai CEO, melihat mobil yang kunaiki, melihat cara karyawanku menyapa, "Selamat pagi, Bu Dian," lalu berpikir aku adalah wanita dingin yang penuh perhitungan. Padahal, saat baru menikah, aku adalah tipe orang yang selalu berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, sesama keluarga, buat apa menang kalah?" Aku dan Reza Mahendra bertemu saat aku masih sering bekerja hingga larut malam demi sebuah acara, rambutku lengket karena hairspray, tanganku memeluk laptop tapi mataku masih menyala. Reza saat itu seorang karyawan kantor biasa, bicaranya lembut. Mendengar ceritaku tentang klien yang mengubah konsep di menit-menit terakhir, dia hanya tersenyum ramah. "Kamu hebat sekali. Aku melihat caramu bekerja, aku kagum." Hanya satu kata kagum, tapi aku merasa sangat dihargai. Sesuatu yang sangat kurindukan sejak kecil karena aku yatim piatu dan harus berjuang sendiri. Saat pernikahan kami, keluarga Reza tidak kaya, tapi Ibu Endang sangat pandai menjaga citra. Beliau memintaku mengenakan kebaya merah dengan sulaman emas, menyiapkan seserahan lengkap. Katanya, keluarga kita mungkin tidak kaya, tapi tata krama tidak boleh membuat kita diremehkan.
Saat itu, aku masih berpikir bahwa sikapnya yang teliti itu wajar. 2 tahun pertama, Reza benar-benar suami yang baik. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk kebutuhan pribadinya, sementara karierku melesat. Proyek datang silih berganti, penghasilanku sebulan bisa setara dengan gaji tahunannya. Reza sering berkata, aku mungkin tidak pandai mencari uang, tapi aku akan menjadi sandaran batin untukmu. Aku mendengarnya dan hatiku sejuk, berpikir akhirnya ada seseorang yang mau berbagi beban, tapi hidup ini aneh. Ada beban yang awalnya kita pikul bersama, lama-kelamaan menjadi tanggung jawab kita sendiri. Tahun 2017, aku menerima warisan dari orang tuaku. Bukan karena aku serakah, tapi itulah peninggalan mereka untuk aku menggunakan sebagian uang itu, ditambah tabunganku sebelum menikah, untuk membeli sebuah rumah mewah di sebuah klaster eksklusif di area Pondok Indah. Harganya saat itu sekitar 43 miliar rupiah. Aku langsung membayar lunas. Semua dokumen, akta jual beli, semuanya atas namaku. Masalahnya tidak akan muncul jika suatu malam Reza tidak berlutut di hadapanku. Benar-benar berlutut. Dia menggenggam tanganku, matanya memerah. Dian, bolehkah namaku ikut tercantum di sertifikat rumah? Aku tidak ingin dicap sebagai suami numpang. Aku hanya butuh sedikit pengakuan agar orang lain menghargaiku. Aku menatap pria yang kucintai, teringat saat-saat dia menjemputku larut malam, teringat perasaan tidak lagi sendirian. Aku pun luluh. Baiklah, kita cantumkan nama bersama agar kamu tenang. Sekarang kalau diingat-ingat, memang benar kata orang, terlalu baik pada orang lain bisa menyakiti diri sendiri. Lalu aku melahirkan Anissa pada tahun 2018. Selama masa nifas, aku masih bekerja, menidurkan anak sambil membalas email tim. Pernah suatu hari aku demam tapi masih harus rapat online. Ibu Endang datang menjenguk, memuji menantunya yang pandai mencari uang. Tapi setelah memuji, beliau menambahkan, pintar ya pintar, tapi perempuan tetap harus tahu urusan rumah tangga. Uang yang kamu hasilkan itu milik keluarga, jangan disimpan sendiri. Aku hanya tersenyum, mengira beliau hanya bercanda. Tapi sejak saat itu, beliau mulai membentuk peranku di keluarga. Acara selamatan, aku yang memasak. Lebaran, aku yang menyiapkan hantaran. Pernah suatu kali aku sedang mengurus acara besar di Senayan, beliau meneleponku menyuruh pulang lebih awal hanya untuk membuang daun kering di pot bunga karena akan ada tamu. Reza, sebagai penengah, hanya mengucapkan kalimat andalannya. Sabarlah sedikit, Mama kan sudah tua. Tahun 2021, aku melahirkan Maya. Keduanya perempuan, dan sejak itu, ucapan-ucapan yang tadinya terdengar biasa mulai terasa tajam. Ibu Endang menggendong cucunya sambil menghela napas. Anak perempuan juga tidak apa-apa, tapi keluarga itu harus punya laki-laki sebagai penerus. Bapak Hartono hanya diam sambil minum teh. Reza juga diam. Keheningannya saat itu terasa seperti anggukan setuju. Hatiku sakit, tapi tetap kutelan karena aku tidak ingin anak-anakku melihat orang tuanya bertengkar. Aku tetap berusaha menjaga keharmonisan. Pagi mengantar anak sekolah, siang ke kantor, malam pulang memasak. Makanan di rumah kami terkadang sederhana. Sayur asem, ikan goreng, dan sambal terasi. Tapi Ibu Endang tetap bisa berkomentar. Ikan gorengnya terlalu kering. Jadi perempuan kok begini? Bagaimana mau mempertahankan suami? Reza tidak membantah. Dia hanya mengambilkan sepotong ikan untukku, seolah itu caranya membelaku. Tapi tahukah Anda? Terkadang perempuan tidak butuh sepotong ikan, perempuan butuh satu kalimat tegas. Bu, ucapan ibu tidak benar. Tahun 2022, aku membuatkan Ibu Endang kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekeningku. Awalnya hanya agar beliau mudah membelikan keperluan cucu-cucunya. Aku berpikir sederhana, mertua juga seperti ibu sendiri. Mengalah sedikit demi kedamaian. Aku tidak menyangka kartu itu menjadi kunci yang membuka semua batasan. Beliau membeli tas bermerek, perhiasan, setiap kali selalu dengan alasan yang sama. Ibu beli ini kan untuk dipakai ke arisan biar keluarga kita dipandang, bukan untuk ibu sendiri. Aku mulai merasa tidak nyaman. Gengsi beliau dibayar dengan kerja kerasku. Suatu kali,
Aku tidak sengaja mendengar beliau pamer kepada kerabat di ruang tamu. Dian itu sayang sekali sama keluarga ini. Apapun yang kita mau, pasti dia sediakan. Aku berdiri di balik pintu, memegang segelas susu untuk anakku, tiba-tiba merasa seperti orang asing. Ternyata pengorbananku diceritakan sebagai kemenangannya. Sejak itu aku mulai paham satu hal. Ketika kita memberi terlalu mudah, orang akan lupa bahwa itu adalah pemberian. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Aku sudah terlalu banyak memilih kata-kata untuk menyenangkan orang lain, sampai lupa menanyakan apa yang menyenangkan hatiku sendiri. Bab ini kuceritakan bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi agar Anda semua melihat sebuah fondasi yang sudah retak sejak lama. Retak bukan karena satu pertengkaran besar, tapi karena keheningan yang bersambung. Karena uang yang dikeluarkan lalu dianggap wajar. Karena ucapan yang ringan seperti angin tapi mengiris seperti pisau tipis. Dulu aku kira aku sedang membangun sebuah rumah. Ternyata, aku sedang membangun sebuah kebiasaan untuk orang lain. Kebiasaan untuk bergantung padaku, memerintahku, dan menganggapku sebagai bagian wajib dari setiap pesta, setiap gengsi, dan setiap cerita pamer mereka. Tahun 2023, aku ingat dengan sangat jelas. Karena itu adalah tahun di mana aku mulai merasa rumah yang kutinggali, meski luas, indah, dan terang, tidak lagi terasa hangat. Kehangatan bukan berasal dari AC atau lampu kristal, tapi dari percakapan di dalamnya. Dan sejak tahun itu, percakapan yang ditujukan untukku mulai terasa dingin. Awal tahun, Bapak Hartono terlibat dalam sebuah bisnis yang gagal. Aku tidak tahu detailnya, hanya mendengar selentingan tentang investasi, ajakan teman, janji keuntungan, dan akhirnya kerugian besar. Beliau yang biasanya pendiam, selama berminggu-minggu hanya menghela napas. Ibu Endang berbeda, beliau tidak menghela napas, beliau marah. Marah bukan pada yang berbuat salah, tapi pada orang yang paling mudah untuk dilampiaskan. Suatu malam, baru saja aku selesai menyuapi anak-anak dan sedang mencuci piring, Ibu Endang berdiri di pintu dapur, melipat tangan, menatapku dari atas ke bawah. Kamu ini katanya CEO, tapi lihat rumah ini. Dapur berantakan. Perempuan kalau tidak bisa menjaga rumah, nanti suaminya bosan. Aku meletakkan piring, berusaha tenang. Iya, Bu, segera saya bereskan. Beberapa hari ini saya pulang malam karena ada proyek. Beliau memotong. Proyek. Proyek. Cari uang banyak tapi tidak bisa menjaga kehangatan rumah, percuma saja. Kalimat itu tidak kasar, tapi menghina. Menghina karena beliau menghapus semua kerja kerasku dan menyimpulkannya seolah akulah penyebab ketidakstabilan keluarga. Sejak hari itu, nasihat-nasihat seperti itu semakin sering kudengar. Beliau mulai mengomentari caraku membungkus kado, memilih bunga untuk selamatan, hingga caraku mendidik anak. Lalu, seperti kebiasaan, beliau menyentuh titik paling sensitif bagi seorang perempuan. Anak. Beliau sering berkata di depan orang lain, dengan nada setengah bercanda, keluarga saya ini kurang beruntung atau bagaimana ya? 2 kali melahirkan, dapatnya anak perempuan semua. Beliau tertawa. Orang lain ikut tertawa basa-basi, tapi aku tidak bisa. Suatu kali, saat ada kerabat datang, beliau menyajikan buah-buahan, menyuruh Anissa dan Maya duduk manis, lalu melontarkan kalimat yang seolah-olah tidak sengaja. Dian ini sibuk cari uang memang bagus, tapi yang paling penting bagi perempuan itu bisa melahirkan anak laki-laki sebagai penerus. Aku melihat Anissa dan Maya, mereka menatap bingung, tidak mengerti apa artinya penerus. Anak-anak tidak mengerti, tapi mereka bisa merasakan diskriminasi, mereka bisa merasakan saat orang dewasa memandang mereka sebagai sesuatu yang kurang. Tenggorokanku tercekat. Aku harus berbalik mengambil minum untuk anak-anak demi menyembunyikan wajahku. Reza, yang duduk di sebelahku, hanya diam menatap ponselnya. Aku meliriknya. Menunggu satu kalimat pembelaan, Bu, jangan bicara begitu. Tapi dia hanya berdeham pelan lalu mengalihkan pembicaraan. Keheningannya, meski tidak berisik, membuatku merasa sangat kesepian. Orang bilang, suami istri sehati. Lautan pun bisa dikeringkan. Di rumah ini, istri berusaha sehati, tapi suami selalu diam.
Lautan belum dikeringkan. Hatiku sudah tenggelam. Setelah kegagalan bisnis Bapak Hartono, tekanan keuangan di rumah semakin terasa. Ibu Endang tidak lagi basa-basi. Beliau bicara langsung, seperti memberi perintah, tolong transfer ibu sejumlah uang. Keluarga kita sedang sulit. Kalau sampai tetangga tahu kan malu. Aku bertanya untuk memastikan, ibu butuh berapa, biar saya atur arus kas perusahaan? Beliau mengerutkan dahi. Pakai diatur segala? Uang yang kamu hasilkan itu kan uang keluarga ini. Jadi menantu kok bertanya begitu? Tidak sopan. Aku terdiam. Di kepalaku hanya ada satu kata. Kebiasaan. Kebiasaan menganggap hasil kerja keras orang lain sebagai hak milik. Malam itu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku membuka laptop, masuk ke rekening bankku, dan melacak semua pengeluaran. Bukan untuk hitung-hitungan, tapi untuk bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya sedang kubiayai? Membiayai anak, wajar. Membiayai rumah, wajar. Tapi aku takut. Aku sedang membiayai sebuah lubang tanpa dasar. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku diam-diam membuat daftar pengeluaran, mencatat tanggal, jumlah, dan keterangan. Angka-angka itu muncul seperti sebuah buku harian, di mana setiap halamannya ada jejak tanganku, tapi ceritanya bukan tentang aku. Suatu malam yang lain, ada acara makan malam keluarga kecil. Aku memasak beberapa hidangan sederhana. Ayam suwir dengan sambal matah, tahu goreng crispy, dan sayur bening bayam untuk anak-anak. Aku berharap suasana bisa sedikit lebih ringan. Tapi baru saja duduk, Ibu Endang sudah melirik meja makan. Keluarga lagi ada masalah kok meja makannya seperti ini? Menantu CEO masak begini? Aku mengangkat kepala. Maaf, Bu, saya pikir hidangan ini mudah dimakan untuk Bapak dan Ibu. Beliau menepis. Justru karena sudah tua, harus lebih diperhatikan. Perempuan kalau hanya sibuk di luar, pulang ke rumah seadanya, nanti suaminya cari perhatian di luar, jangan salahkan siapa-siapa. Kalimat itu menyerang langsung harga diriku. Tidak ada makian, tapi artinya seperti tamparan. Aku mendengar sendok beradu dengan piring, tapi tubuhku terasa lemas. Aku menoleh ke Reza, suaraku pelan tapi jelas, "Mas, kamu dengar ucapan ibu, bagaimana menurutmu?" Reza ragu-ragu, lalu keluar lagi kalimat andalannya. "Sudahlah, Dian. Mama kan emosian, jangan dimasukkan ke hati." Aku tiba-tiba merasa lucu. Jangan dimasukkan ke hati. Lalu mau diletakkan di mana? Di lantai agar diinjak-injak? Aku tidak berdebat lagi. Aku menunduk, mengambilkan makanan untuk anak-anakku. Aku menjaga citra sebagai ibu yang tenang di depan mereka. Tapi di dalam, sebagian dari diriku mulai retak. Retak bukan karena kemiskinan atau kegagalan, tapi karena cara orang memperlakukan satu sama lain saat menghadapi masalah. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku berdiri di balkon, menatap ke jalan. Lampu kendaraan seperti aliran cahaya yang panjang, semua orang terburu-buru. Aku teringat pepatah, suka sama-sama dinikmati, duka sama-sama ditanggung. Tapi di rumah ini, duka mereka ingin aku yang menanggung, sementara suka, mereka ingin aku yang menyediakan. Aku kembali ke kamar, menutup pintu. Dalam cahaya lampu tidur yang temaram, aku sadar satu hal. Mengalah itu tidak salah. Tapi mengalah tanpa batas, cepat atau lambat orang akan menganggapmu sebagai keset. Aku bisa berkorban demi kedamaian, tapi aku tidak bisa membiarkan putri-putriku tumbuh di rumah di mana mereka dianggap kurang, ibu mereka harus melayani, dan harga diri bisa ditimbang-timbang. November 2025, langit Jakarta mulai diguyur hujan yang bukan pada musimnya. Matahari terbenam lebih cepat, malam datang lebih awal. Hari itu, aku pulang hampir jam 9 malam, tepat saat mendengar tawa Maya dari kamar anak-anak. Dia sedang pamer boneka baru pada Anissa. Hadiah yang kubeli terburu-buru di jalan, berharap bisa mengganti beberapa hari kesibukanku. Baru selesai berganti pakaian, aku melihat Reza di dapur, mengaduk sesuatu di panci, matanya kosong. Biasanya dia hanya duduk di ruang tamu bermain ponsel, dapur adalah wilayahku. Melihatnya, aku sedikit heran. "Masak apa?" tanyaku.
Reza tidak menoleh. Rebus air untuk rendam kaki Mama. Mendengar itu, aku merasa aneh. Ibu Endang tidak suka dilayani. Beliau lebih suka memerintah. Belum sempat aku berkata apa-apa, Reza meletakkan sendok, mencuci tangannya dengan sangat teliti, seolah sedang mengulur waktu. Dian, dia memanggil namaku, bisa kita bicara sebentar? Suaranya pelan, tapi tidak lagi seramah biasanya. Terdengar seperti orang yang sudah menyiapkan naskah. Aku melihat jam. Biar aku tidurkan anak-anak dulu, ya? Sekarang. Dia memotong, lalu menarik kursi di meja makan. Aku. Ada yang mau kubicarakan. Aku duduk di hadapannya. Di atas meja ada sebuah amplop coklat, lebih tebal dari biasanya. Melihat amplop itu, tengkukku tiba-tiba terasa dingin. Reza mendorong amplop itu ke arahku. Aku sudah tanda tangan. Aku tidak langsung membukanya. Apa ini? Dia menelan ludah. Surat cerai. Bukan mari kita bercerai. Bukan maafkan aku. Bukan mari kita coba lagi. Hanya satu kalimat singkat. Dadaku terasa sesak. Aku membuka amplop itu. Benar, surat gugatan cerai. Tanda tangannya ada di tempat yang seharusnya. Goresannya jelas. Tidak gemetar. Seperti orang yang menandatangani tanda terima barang dengan cepat dan tegas. Aku mengangkat kepala. Kenapa? Reza diam beberapa detik, lalu berkata seolah sudah berlatih. Aku rasa lebih baik kita saling melepaskan. Kamu hebat, kamu kuat, kamu akan baik-baik saja. Tapi aku lelah. Aku tertawa, sangat pelan, tapi tanpa sedikit pun rasa geli. Melepaskan, atau kamu yang ingin pergi agar lebih ringan? Wajah Reza sedikit menegang, dia menghindari tatapanku, bukan begitu. Lalu apa? Tanyaku. Suaraku tidak tinggi, tapi setiap kata terasa seperti dipakukan ke meja. Kamu menyodorkan surat ini, tapi kamu bahkan tidak bisa jujur. Reza menghela napas. Aku punya orang lain. Kalimat itu jatuh ke lantai seperti batu. Kukira aku akan syok, gemetar, atau menangis. Anehnya, aku justru merasa hampa. Mungkin karena aku sudah curiga sejak lama, hanya belum punya bukti untuk menamainya. Aku bertanya dengan sangat tenang, siapa? Sandra, jawab Reza, nyaris berbisik. Dia. Dia mengerti aku. Aku menatapnya. Mengerti di bagian mana? Reza menggigit bibir. Dia tidak menekanku, tidak membuatku merasa tidak berguna. Aku mendengarnya dan merasa sedih. Ternyata di matanya, aku yang menanggung seluruh keluarga, menanggung anak-anak, bahkan menjaga gengsinya, tetap dianggap sebagai tekanan. Sementara perempuan lain yang hanya butuh beberapa kata manis untuk menyanjung egonya, dianggap mengerti. Aku melipat kembali surat itu. Jadi, cerai karena perselingkuhan, atau ada alasan lain? Reza mengangkat kepala, matanya sedikit merah, tapi aku tidak yakin itu penyesalan atau akting. Dia berkata pelan, seolah menguji reaksiku. Karena aku ingin punya anak laki-laki, aku terdiam sesaat. Bukan karena kaget, tapi karena terhina. Terhina untuk diriku sendiri, dan terhina untuk kedua putriku yang sedang tidur di kamar. Aku mendengar suara AC, suara jam dinding, semuanya terasa normal dengan cara yang kejam. Reza melanjutkan, suaranya dibuat serasional mungkin. Kamu tahu kan, Dian? Ibuku, keluargaku, mereka butuh penerus. Aku tidak ingin kamu menanggung tekanan itu lagi. Aku menatap lurus ke matanya. Bicaramu bagus sekali. Alasan yang indah. Indah agar orang tidak menghujatmu sebagai pria tidak tahu terima kasih, tidak menghujatmu sebagai pengkhianat. Kamu mengubah perselingkuhanmu menjadi seolah-olah pengorbanan untukku. Reza gelagapan. Bukan. Aku mengangkat tangan. Jangan jelaskan. Aku hanya bertanya satu hal. Anak-anak, bagaimana? Reza menunduk. Kamu yang asuh. Kondisimu lebih baik. Mendengar itu, hatiku tiba-tiba perih. Bukan karena dia menyerahkan anak-anak, tapi karena caranya bicara seolah itu adalah hal yang wajar. Aku paham. Dia tidak mau menanggung beban, dia ingin bebas, memulai hidup baru tanpa tangisan anak-anak, tanpa biaya sekolah,
tanpa tanggung jawab harian. Hanya status sebagai seorang pria yang berhak menjadi ayah dari seorang putra. Aku menarik napas dalam-dalam. Di kepalaku terlintas banyak kenangan. Anissa di hari pertama sekolah menggenggam tanganku. Maya demam semalaman, memeluk leherku sambil menangis, "Ibu jangan pergi." Kenangan itu menyadarkanku. Jika aku mempertahankan, jika aku membuat keributan, yang pertama kali akan terluka adalah anak-anakku. Aku berkata pelan. "Baik, aku akan tanda tangan." Reza mengangkat kepala, seolah tidak percaya. Kamu setuju?" Aku mengangguk. "Tapi ini hanya untuk menyelesaikan masalah. Aku tidak akan membuat drama, tidak akan memperbesar masalah. Aku hanya butuh kejelasan. Anak-anak bersamaku, kamu boleh menjenguk sesuai jadwal, dan wajib menafkahi sesuai kesepakatan. Aku tidak akan melarang, tapi aku juga tidak menerima ambiguitas." Reza buru-buru mengangguk. Iya, aku setuju." Melihat ekspresi leganya, hatiku semakin dingin. Pria yang baru saja bilang saling melepaskan tapi wajahnya bersinar seperti baru saja terbebas dari beban. Sungguh ironis. Aku menandatanganinya. Goresan pulpenku tidak gemetar. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapan orang yang telah menyakitiku. Mereka bisa mengambil cintaku, tapi jangan biarkan mereka mengambil harga diriku. Aku berdiri, berjalan ke kamar anak-anak. Aku membuka pintu dengan sangat pelan. Keduanya tidur nyenyak. Aku merapikan selimut mereka, duduk di tepi ranjang sejenak. Disinilah tempat di mana aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku teringat orang sering berkata, nasib perempuan ditentukan oleh suaminya. Tapi aku berpikir lain. Nasib perempuan ditentukan oleh kemampuannya menjaga diri sendiri, menjaga anak-anaknya, dan menjaga batasannya. Suami bisa hilang, tapi cara kita bangkit adalah hal yang akan dilihat anak-anak saat mereka tumbuh dewasa. Aku kembali ke ruang tamu. Reza sudah memasukkan surat itu ke dalam amplop, tangannya memegang ponsel seolah sedang memberi kabar gembira pada seseorang. Aku tidak bertanya. Aku hanya berkata dengan sangat tenang. Mulai sekarang, antara aku dan kamu, semuanya harus jelas. Selesai berkata, aku masuk kamar dan menutup pintu. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya menatap langit-langit dan sadar. Ada pernikahan yang hancur bukan karena orang ketiga, tapi karena orang di dalamnya sudah terbiasa menganggap pengorbanan pasangannya seperti sampah, lalu merasa berhak melangkahinya tanpa menoleh. Setelah mematikan panggilan dari Ibu Endang, aku berdiri diam sejenak di depan gedung pengadilan. Bukan karena takut, tapi karena aku perlu memastikan keputusanku benar. Selama 10 tahun, setiap kali beliau menelepon, aku selalu datang. Setiap kali beliau bilang pulang sekarang, aku membatalkan jadwalku. Setiap kali beliau bilang acara keluarga tanpa menantu-nanti orang tertawa, aku mengatur segalanya. Dulu kukira itu cara menjaga keharmonisan, ternyata aku sedang melatih mereka sebuah kebiasaan, butuh apapun, panggil saja aku. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku tidak datang. Aku memesan taksi, bukan ke restoran, bukan ke rumah mewah kami. Aku menyebutkan alamat bank tempat rekening prioritasku. Sopir melirikku dari kaca spion, mungkin melihat wajahku yang tidak ceria, jadi dia hanya mengangguk dan melaju. Mobil memasuki kemacetan jam pulang kerja. Di luar jendela, Jakarta riuh dan sibuk. Ada yang mampir membeli seikat sayur, sebungkus nasi. Ada pasangan suami istri berboncengan motor, punggung bajunya basah karena gerimis, tapi mereka masih tertawa. Aku melihatnya dan merasa aneh. Semua orang punya bebannya masing-masing, bedanya hanya ada yang mau berbagi atau tidak. Ponselku bergetar terus-menerus. Ibu Endang, Reza, lalu nomor-nomor tak dikenal. Aku tidak menjawab. Aku mengubahnya ke mode getar, seperti sedang mendengarkan musik yang tidak ingin kuhafal lagi. Aku membuka aplikasi perbankan. Tanganku tidak gemetar, hanya detak jantungku sedikit melambat. Melambat seperti orang yang sudah mengambil keputusan. Aku masuk ke menu manajemen kartu, melihat kartu kredit tambahan atas nama Ibu Endang dengan limit tinggi yang terhubung langsung ke rekening utamaku.
Kartu yang dulu kubuat karena percaya akan memudahkannya berbelanja untuk cucu, ternyata malah membuatnya mudah tangan. Aku menekan tombol blokir sementara. Layar meminta konfirmasi. Aku menekan setuju. Hanya satu tindakan. Tapi di hatiku terasa seperti ada seutas tali yang putus. Rasanya bukan puas, tapi lega. Lega seperti baru saja menurunkan sekarung beras yang sudah terlalu lama kupanggul. Aku belum berhenti. Aku masuk ke menu hak akses, mengubah kata sandi, menonaktifkan perangkat asing yang terhubung, dan membatalkan fitur pembayaran otomatis dari akun-akun tambahan. Aku melakukannya dengan perlahan dan hati-hati. Orang bilang perempuan kalau marah suka nekat. Aku tidak. Aku melakukannya seperti sedang menangani sebuah kontrak. Semakin sakit, semakin harus sadar. Tiba di bank, aku masuk ke lobi. AC-nya sejuk, lampunya putih, semuanya bersih dan impersonal. Aku mengambil nomor antrian dan duduk. Di sekitarku ada lansia yang menabung, ada ibu muda yang membuka rekening untuk anaknya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang tahu aku baru saja menandatangani surat cerai kurang dari 2 jam yang lalu. Nomorku dipanggil. Aku menuju teller prioritas. Bertemu dengan seorang karyawati muda dengan senyum profesional. Selamat sore, Bu Dian. Ada yang bisa dibantu? Aku bicara langsung. Saya mau memblokir permanen semua kartu tambahan yang terhubung ke rekening ini, sekaligus memperbarui hak akses agar hanya bisa diakses oleh saya. Karyawati itu sedikit terkejut, tapi tetap tenang. Baik, Bu, mohon dokumennya untuk verifikasi. Aku menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Saat dia memprosesnya, aku menatap layar di hadapanku. Kata-kata batalkan kartu tambahan. Blokir permanen, perbarui perangkat terpercaya muncul satu persatu. Aku mendengar suara ketikan keyboard, terasa seperti detak jam yang menandai dimulainya hidup baru. Karyawati itu bertanya, "Apakah Ibu ingin mempertahankan limit kartu utama seperti semula?" Aku menjawab, "Ya. Tapi saya mau mengatur notifikasi pengeluaran. Setiap transaksi di atas nominal tertentu harus ada pemberitahuan langsung." Dia mengangguk. "Baik, Bu. Aku tidak bercerita, tidak mengeluh. Terkadang, perempuan kalah bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak menjelaskan. Semakin banyak menjelaskan, semakin banyak celah bagi orang lain untuk masuk ke dalam hidup kita." Saat aku sedang menandatangani formulir di sana, di tempat lain, di restoran Puspita Kencana, suasana pasti sedang riuh. Aku tidak ada di sana, tapi aku bisa membayangkan Ibu Endang duduk di tengah, tertawa keras, menunjuk-nunjuk menu. Pesan lagi. Hari ini kita merayakan Reza bebas dari beban. Kerabat-kerabat lain pasti ikut mengangkat gelas. Selamat, selamat, dan Reza pasti berusaha terlihat tenang, seolah dia baru saja membuat keputusan yang sangat tepat. Hanya saja, hidup ini seringkali punya aturan tak tertulis. Serakah membawa celaka. Mereka berpesta tanpa tahu siapa yang akan membayar. Hampir jam 5 sore, baru saja aku selesai, belum sempat keluar dari lobi, ponselku bergetar hebat. Nomor telepon kantor. Aku mengangkatnya. "Selamat sore, Bu. Saya dari restoran Puspita Kencana. Kami ingin mengonfirmasi pembayaran. Kartu kredit yang digunakan tidak dapat diproses. Apakah Ibu bisa membantu?" Suara staf restoran itu sangat sopan. Aku mendengarnya dan merasa kasihan. Mereka hanya menjalankan tugas. Aku berkata dengan tenang, "Saya tidak bisa membantu. Saya tidak ada sangkut pautnya lagi." Di seberang sana terdengar kebingungan. "Tapi, Bu, di sistem kami." Aku memotong dengan lembut. "Silakan hubungi orang yang sedang menggunakan layanan Anda." "Permisi." Aku menutup telepon. Seketika, pesan masuk bertubi-tubi. Dari Ibu Endang. "Kamu main-main ya." Dari Reza. "Jangan berlebihan. Dian. Ada apa-apa kita bicarakan di rumah." Lalu beberapa nomor tak dikenal, mungkin kerabat. Aku menatap layar sejenak, tidak membalas. Aku teringat pepatah, biar miskin asal terhormat. Aku tidak miskin,
Tapi aku haus akan satu hal, rasa hormat. Dan rasa hormat tidak bisa diminta, ia hanya bisa didapat dengan menetapkan batasan. Aku keluar dari bank, mampir ke sebuah kafe kecil di dekatnya. Aku memesan segelas kopi susu panas. Bukan karena ingin yang manis, tapi karena aku butuh sesuatu yang hangat saat ini. Saat kopi disajikan, uap panasnya mengepul. Aku baru sadar tanganku dingin. Aku menyesapnya seteguk. Rasa manis bercampur pahit, persis seperti hidupku selama 10 tahun terakhir. Bedanya, hari ini aku tidak lagi menelannya sendirian dalam gelap. Aku telah melangkah ke tempat terang, meskipun terkadang silaunya menyakitkan mata. Aku mematikan mode getar di ponsel, meletakkannya terbalik di meja. Di luar sana mereka pasti sedang panik. Tapi di dalam diriku, untuk pertama kalinya, ada ketenangan. Bukan tenang karena semua baik-baik saja, tapi tenang karena aku telah mulai menjaga diriku sendiri. Malam itu, aku menyetir pulang ke rumah mewah kami saat lampu-lampu kota sudah menyala. Kompleks perumahan masih bersih dan sunyi seperti biasa, hanya hatiku yang tidak lagi sunyi. Melewati gerbang keamanan, aku melihat beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman melirik ke arah rumahku, lebih sering dari biasanya. Aku tidak perlu bertanya, aku sudah bisa menebak mereka mendengar desas-desus dari restoran. Di dunia ini, kabar buruk menyebar lebih cepat dari angin. Lampu ruang tamu menyala terang. Begitu aku membuka pintu, aroma parfum yang menyengat langsung menyeruak. Aroma yang biasa dipakai Ibu Endang saat pergi ke pesta, seolah takut orang lain tidak tahu statusnya. Di atas meja ada sekantong makanan bawa pulang dari restoran, masih tersegel. Di sampingnya, beberapa gelas es batu yang sudah mencair. Melihat pemandangan itu, aku merasa getir. Mereka tetap membawa pulang makanan, tetap mempertahankan gengsi. Hanya saja, orang yang harus membayar, mereka anggap sudah pasti aku. Ibu Endang duduk di tengah sofa, punggungnya lurus seperti penggaris. Reza berdiri di dekat jendela, memegang ponsel, wajahnya pucat. Pucat seperti orang yang baru saja dipermalukan tapi tidak tahu harus menyalahkan siapa. Begitu melihatku, Ibu Endang langsung berdiri. Hebat sekali kamu, Dian Paramita. Beliau memanggil nama lengkapku, tidak ada lagi Nak atau Dian. Kamu membuat seluruh keluarga malu di depan kerabat. Staf restoran menunggu seperti menagih utang. Kamu pikir itu keren? Aku meletakkan tasku di meja, melepas sepatu hak tinggiku dengan perlahan. Aku tidak mau terbawa emosinya yang meledak-ledak. Saya tidak mempermalukan siapapun, aku menatapnya, suaraku datar. Yang makan, yang membayar. Ibu Endang tertawa sinis. Bicaramu enteng sekali. Kamu jadi menantu di rumah ini 10 tahun, uangmu bukan uang keluarga ini? Kamu yang membuatkan kartu untukku, sekarang kamu yang memblokirnya. Kamu anggap aku apa? Aku mengangkat kepala. Saya membuatkan kartu itu untuk memudahkan ibu membeli keperluan cucu, bukan untuk ibu gunakan sebagai kekuasaan. Reza menyela, suaranya pelan tapi tergesa-gesa. Dian, tenanglah. Mama lagi emosi. Tadi banyak orang, ada apa-apa kita bicarakan di rumah. Aku menoleh padanya. Aku sedang bicara di rumah, dan aku sangat tenang. Ibu Endang melangkah maju, menunjuk tepat di depan wajahku. Kamu jangan berlagak. Cerai ya cerai, tapi kamu tetap ibu dari cucu-cucuku. Kamu melakukan ini sama saja dengan memutus rezeki ayah mereka. Memutus harga diri keluarga ini. Aku menatap lurus jari telunjuk yang bergetar di hadapanku. Aku teringat pepatah. Api menguji emas, kesulitan menguji manusia. Saat seperti inilah baru terlihat siapa yang menganggapmu keluarga. Harga diri mereka diletakkan pada tagihan restoran, sementara harga diriku diinjak-injak selama bertahun-tahun. Saya tidak memutus rezeki siapapun, jawabku. Saya hanya berhenti membayar untuk orang lain. Ibu bicara harga diri? Harga diri tidak dibangun dari pesta besar yang tagihannya dibebankan pada orang lain. Ibu Endang seperti tersengat. Matanya memerah, suaranya melengking. Kurang ajar. Berani kamu mengajariku. Beliau mengangkat tangannya. Refleks. Aku memiringkan tubuh. Bukan karena takut sakit, tapi karena aku tidak akan membiarkan siapapun memukulku lagi. Saat itu juga,
Reza buru-buru menahan pergelangan tangan ibunya. Bu, sudah, Bu, jangan begini. Ucapannya bukan untuk melindungiku, tapi karena takut masalahnya menjadi lebih besar, takut tetangga mendengar, takut kamera keamanan kompleks merekam. Ibu Endang menarik tangannya, menoleh pada putranya. Lepaskan, menantu kurang ajar. Kalau kamu tidak bisa mendidiknya, biar ibu yang didik. Reza membeku. Dia melirikku, tatapannya memohon sekaligus kesal. Tatapan orang yang ingin aku mengalah saja agar dia tidak perlu memilih pihak. Melihat tatapan itu, hatiku mendingin. Selama 10 tahun, ceritanya selalu sama. Aku mengalah, dia tenang. Aku melawan, dia bilang aku berlebihan. Aku menarik napas, lalu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Mulai sekarang, ibu jangan panggil saya menantu lagi. Saya dan Mas Reza sudah bercerai. Saya tidak punya kewajiban untuk menyenangkan keluarga ini. Ibu Endang tertegun, seolah tidak percaya aku berani bicara selugas itu. Lalu beliau tertawa pahit. Cerai bukan berarti kamu bisa lepas. Di sertifikat rumah ini masih ada nama Reza. Mendengar itu, Reza sedikit menegakkan punggungnya, seolah mendapat sedikit kepercayaan diri. Dia melangkah maju, suaranya dibuat lembut. Dian, jangan begini. Bagaimanapun, ini masih rumah kita. Kembalilah, anak-anak juga butuh. Aku memotong. Tidak membiarkannya menarikku ke drama sentimental. Jangan sebut kita lagi. Aku tidak terbiasa. Reza gelagapan. Aku hanya ingin semuanya damai. Aku tertawa tanpa suara. Damai untuk siapa? Untukmu atau untuk ibumu? Bagaimana denganku dan anak-anak? Ibu Endang mengerjapkan mata, lalu mengubah taktik. Taktik orang yang terbiasa mengendalikan dengan moralitas. Kamu seorang ibu, harusnya kamu pikirkan anak-anak. Kamu membuat keributan, nanti mereka yang malu. Orang akan bilang, ibunya kaya lalu sombong, menelantarkan keluarga suaminya. Aku menatapnya. Ibu tenang saja. Saya tidak akan mengajari anak-anak saya membenci siapapun. Tapi saya juga tidak akan mengajari mereka untuk menunduk pada ketidakadilan. Selesai berkata, aku langsung masuk ke ruang kerja, membuka laci, dan mengambil setumpuk dokumen pribadiku. Paspor, akta kelahiran anak-anak, beberapa rekam medis. Aku melakukannya dengan cepat, bukan karena takut direbut, tapi karena aku paham, ketika orang sudah terbiasa menggunakan tekanan, mereka tidak akan berhenti pada kata-kata. Aku kembali ke ruang tamu dengan tas berisi dokumen. Ibu Endang menatapku. Kamu benar-benar mau pergi? Aku menjawab, saya hanya mengambil barang milik saya dan anak-anak. Selebihnya, rumah ini silakan ditempati. Reza melangkah maju, suaranya merendah. Dian, kalau kamu begini, nanti bagaimana kita bicara? Aku menatapnya, tidak lagi marah, hanya lelah. Jangan khawatirkan nanti untukku. Selama 10 tahun ini, aku sudah cukup mengkhawatirkan banyak hal. Aku membawa tasku dan berjalan ke pintu. Sebelum membukanya, aku berhenti, menoleh, dan mengucapkan satu kalimat terakhir. Di dunia ini, siapa menanam, dia yang menuai. Aku sudah cukup lama menanam untuk orang lain, mulai hari ini, aku menanam untuk diriku dan anak-anakku. Pintu tertutup di belakangku. Bunyi kuncinya terdengar sangat pelan, tapi di hatiku, ia menggema seperti penutup sebuah babak kehidupan yang sudah terlalu lama kupikul dengan kesabaran. Aku melangkah ke halaman, menghirup udara malam yang dingin tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa berjalan dengan kakiku sendiri, tidak lagi terseret oleh harapan dan perintah orang lain. Aku membawa kedua putriku ke sebuah apartemen sewa di dekat sekolah mereka. Apartemennya tidak besar, tapi rapi, bersih, beraroma sabun anak-anak, dan suara AC yang stabil. Suara yang lebih menenangkan daripada helaan napas dan pertengkaran. Anissa berdiri di tengah ruangan, memeluk tas ranselnya. Matanya menatapku. Bu, kita tinggal di sini selamanya? Aku berjongkok, merapikan rambutnya, berkata dengan lembut. Untuk sementara, sayang. Ibu, kakak, dan adik tinggal di sini dengan tenang. Urusan orang dewasa, biar ibu yang urus. Maya lebih santai.
Melihat tempat tidur, dia langsung memanjat dan berguling-guling. Dia bertanya satu hal yang membuat hatiku perih. "Besok ayah jemput kita makan ayam goreng, kan, Bu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku mengelus punggungnya. "Makan malam sama ibu dan kakak dulu, ya. Ayam gorengnya lain kali." Aku tidak mau menanamkan perasaan ditinggalkan di benak mereka, tapi aku juga tidak mau mereka hidup dalam ilusi. Ada hal-hal yang anak-anak akan pahami dengan caranya sendiri. Tugasku adalah memilih cara bicara yang tidak melukai. Menunggu mereka tidur, barulah aku duduk di meja makan kecil di dekat jendela. Di luar, kendaraan masih lalu lalang, cahaya kota memantulkan warna kuning pucat ke langit-langit. Aku membuka ponsel, bukan untuk melihat panggilan tak terjawab, tapi untuk membaca satu pesan dari Reza. "Jangan kira dengan memblokir kartu semuanya selesai. Nama aku ada di sertifikat rumah. Kalau kamu memperbesar masalah, kamu sendiri yang rugi." Aku membaca kalimat itu dan tertawa, tapi setelah itu aku merasa dingin. Manusia memang aneh. Saat butuh, memanggil istri. Saat ingin menekan, mengandalkan nama di sertifikat. Kasih sayang berubah menjadi klausul. Aku mengambil laptopku, membuka sebuah folder rahasia yang kusimpan sejak lama. Di dalamnya ada pindaian surat wasiat orang tuaku, dokumen warisan, laporan rekening bank sebelum aku menikah, dan kontrak jual beli rumah, tahun 2017. Aku menatap angka-angka di layar, semuanya jelas, uangku dari sebelum menikah. Aku tidak kaya mendadak, aku kaya karena warisan dan karena aku bekerja keras. Malam-malam lembur demi acara, pagi-pagi buta belajar, saat-saat berdiri di panggung tersenyum pada klien sementara perutku sakit karena stres. Semuanya ada di sana, dalam setiap baris transaksi. Aku ingat hari aku membayar uang muka rumah. Aku masih muda dan naif. Reza mengantarku, menggenggam tanganku di teras rumah, berbisik, "Rumahmu bagus sekali." Aku takut orang bilang aku hanya menumpang. Apa jawabanku waktu itu? Aku tertawa dan berkata, "Biar saja orang bilang apa. Kita yang menjalani hidup kita." Tapi Reza tidak membiarkannya. Dia menceritakan hal itu pada Ibu Endang, dan Ibu Endang mengubahnya menjadi senjata. Beliau memanggilku ke ruang tamu, menyeduh teh, lalu berkata seperti sedang curhat, "Nak, ibu bicara jujur ya. Laki-laki kalau tidak punya suara di rumah, nanti gampang macam-macam. Kamu hebat, kamu cari uang, ibu bangga. Tapi kamu juga harus kasih suamimu gengsi, kasih dia posisi." Aku yang naif mendengar kata gengsi dan mengiranya sebagai harga diri seorang pria. Aku takut Reza merasa minder, takut dia diremehkan kerabat. Aku takut kap suami numpang membebaninya lalu dia menyalahkanku. Aku pikir aku sedang melakukan hal yang benar. Reza adalah aktor terbaik dalam peran pria malang. Dia mengucapkan satu kalimat yang sampai sekarang masih kuingat. "Cukup cantumkan namaku di sertifikat." Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin orang lain menghormatimu dan juga menghormatiku. Orang bilang, cinta itu buta. Saat itu aku memang buta. Aku melangkah ke kantor notaris, membubuhkan tanda tangan untuk menambahkan namanya di sertifikat. Aku menenangkan diriku, sesama suami istri, apa salahnya? Aku tidak tahu, ada hal-hal yang mudah ditambahkan, tapi sangat menyakitkan saat harus dilepaskan. Duduk di apartemen sewa ini, melihat kembali semuanya, aku baru sadar. Posisi yang mereka minta hari itu bukan untuk berdiri dengan terhormat. Posisi itu mereka minta agar suatu hari nanti punya pijakan untuk menyeretku jatuh. Aku membuka kembali aplikasi kamera keamanan di ponselku. Sebuah kebiasaan sejak punya anak. Di depan rumah lama, mobil Ibu Endang masih terparkir. Artinya mereka masih di sana, masih menganggap rumah itu milik mereka, masih percaya aku akan melunak. Aku tidak mau lagi berdebat dengan kata-kata. Selama 10 tahun, aku sudah terlalu banyak bicara. Aku mengambil selembar kertas, mulai menulis poin-poin. Sumber dana pembelian rumah, waktu transaksi sebelum menikah, bukti transfer, kontrak jual beli, bukti kontribusi Reza. Aku menulis seperti sedang membuat rencana untuk proyek besar. Karena bagiku, inilah proyek terbesarku, melindungi kehormatan dan aset untuk membesarkan anak-anakku.
Ponselku menyala lagi. Kali ini pesan dari Ibu Endang, singkat tapi pedas. Kamu pikir kamu hebat? Kamu tidak pulang. Aku juga punya cara untuk membuatmu pulang. Aku membacanya. Tanganku tergeletak lemas di meja. Aku tidak lagi takut ancaman seperti itu. Hal terburuk yang kutakutkan sudah terjadi. Kepercayaanku telah mati. Saat kepercayaan mati, yang tersisa hanyalah logika. Dan logika tidak mudah diseret oleh teriakan. Aku menatap kedua putriku yang tertidur. Aku berbisik pada diriku sendiri, mulai sekarang, setiap keputusan harus menguntungkan anak-anakku, bukan keluarga orang lain. Aku membuka kontak, berhenti di satu nama, Rani Wijaya. Sahabatku sejak kuliah. Sekarang seorang pengacara spesialis sengketa properti. Dulu kami pernah bersumpah, siapapun di antara kami yang diinjak-injak dunia, yang lain akan menariknya keluar. Sudah lama aku tidak meminta bantuan, tapi kali ini aku tahu, aku tidak bisa berjalan sendirian. Aku mengetik satu baris pesan. Ran, aku butuh kamu. Masalah properti dan cerai. Besok bisa ketemu? Setelah mengirimnya, aku mematikan layar, bersandar di kursi. Hatiku tidak lagi bingung, tapi tenang dengan cara yang aneh. Tenang karena aku sadar, untuk mendapatkan keadilan, aku tidak bisa mengandalkan air mata. Aku harus mengandalkan bukti dan hukum. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Bukan karena kebiasaan, tapi karena pikiranku tidak mengizinkanku tidur lebih lama. Kedua putriku masih terlelap, aku duduk di samping mereka sejenak, mendengarkan napas teratur mereka, mengingatkan diriku sendiri, semua harus diselesaikan dengan rapi, pasti, dan bersih. Aku mengirim pesan pada Rani. Rani hanya membalas 3 kata. Ketemu sekarang. Sarapan. Kami bertemu di sebuah warung soto Betawi legendaris di sebuah gang kecil. Tempatnya sederhana tapi selalu ramai. Aroma serai, kaldu, dan bawang goreng begitu harum. Orang-orang duduk berdesakan, memesan soto, es teh, dan kerupuk. Ritme kehidupan yang normal membuatku merasa seperti berada di antara dua dunia. Rani datang tepat waktu. Posturnya tetap ramping, rambutnya diikat rendah, matanya tajam dan tenang. Dia menatapku sekilas, menarik kursi, dan duduk. Tanpa bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Dia langsung ke inti. "Sudah resmi cerai?" Aku mengangguk. Sudah. Tapi belum selesai, karena mereka masih menganggapku mesin ATM. Rani memesan 2 mangkuk soto, lalu menatapku lurus. Ceritakan dari awal. Aku butuh lini masa, sedetail mungkin. Aku menarik napas, mulai bercerita. Tapi tidak dengan air mata. Aku bercerita dengan fakta. Tentang telepon Ibu Endang yang menyuruhku membayar tagihan pesta bebas dari beban. Tentang aku memblokir kartu. Tentang insiden di rumah. Tentang Reza yang mengandalkan nama bersama di sertifikat. Rani tidak memotong. Dia hanya sesekali bertanya singkat dan tepat. Uang untuk beli rumah ditransfer dari rekening mana? Tanggal transaksi sebelum atau sesudah menikah? Akta notarisnya masih ada? Kartu tambahan itu sudah berapa lama? Pengeluaran terbesarnya untuk apa? Aku menjawab satu persatu. Sambil menjawab, aku sadar satu hal. Saat kita bicara dengan fakta, rasa sakit itu dengan sendirinya terorganisir. Masih sakit, tapi tidak lagi membuatku limbung. Soto kami datang. Kuahnya kental, wangi. Rani menambahkan sedikit sambal, makan satu suap, lalu berkata pelan, "Secara moral kamu benar. Tapi secara hukum, posisimu lemah karena nama bersama di sertifikat. Jujur saja, tanpa bukti kuat bahwa dana itu aset pribadimu sebelum menikah, mereka punya celah untuk berdebat panjang." Aku terdiam. Aku punya surat wasiat, laporan rekening, kontrak, semuanya. Rani mengangguk. Bagus. Tapi kita harus strategis, tidak bisa semua dikeluarkan sekaligus. Dan yang terpenting, mereka akan mencoba menghilangkan bukti jika ada kesempatan. Jadi apa yang harus kulakukan pertama kali? Tanyaku. Rani meletakkan sendoknya, menjelaskan dengan sangat jelas. 1. Kumpulkan semua bukti aliran dana, wasiat,
laporan rekening, kontrak jual-beli, slip transfer, surat keterangan bank. Apapun yang membuktikan kamu membayar sebelum menikah. Salin ke cloud, cetak, buat daftarnya. 2. Cari saksi. Agen properti, notaris, atau siapapun yang tahu kapan kamu membeli rumah itu dan dari mana uangnya. 3. Buktikan kontribusi Reza hampir tidak ada. Dan sebaliknya, dia justru menikmati keuntungan dari asetmu. Pengeluaran tidak wajar, permintaan uang, penyalahgunaan kartu tambahan, semua itu adalah data. Rani menatapku, menekankan setiap katanya. Kamu tidak akan menang dengan berdebat melawan Ibu Endang. Kamu akan menang dengan dokumen. Mendengar itu, jantungku berdebar lebih kencang. Bukan karena takut, tapi karena jalan keluar mulai terlihat. Lalu rumah yang mereka tempati? Kalau mereka berbuat nekat? Rani menjawab cepat. Kita bisa ajukan permohonan sita jaminan. Tapi sebelum itu, kamu harus pastikan semua dokumen asli aman. Aku tanya jujur, dokumen aslinya di mana? Aku menelan ludah. Sebagian aku pegang, sebagian mungkin masih di brankas di rumah. Rani sedikit mengerutkan dahi. Itu berbahaya. Kamu harus ambil dokumen itu sebelum mereka bertindak. Aku meletakkan sendokku. Aku juga berpikir begitu. Semalam aku sudah mengambil akta kelahiran anak-anak dan paspor, tapi berkas rumah belum berani. Rani mengeluarkan ponselnya, membuat daftar hal-hal yang harus kuambil. Dia melakukannya dengan cepat, tanpa satu kata pun yang sia-sia. Melihatnya, aku merasa lebih tenang, seperti berada di samping pemandu di hutan yang penuh jebakan. Saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Budian, saya sepupunya Mas Reza. Ibu tega sekali. Orang-orang bilang ibu mengusir ibu mertua dari rumah. Aku membacanya, lalu menatap Rani. Rani tidak kaget. Sudah dimulai. Saat mereka tidak bisa mendapatkan uangmu, mereka akan menyerang nama baikmu. Aku tersenyum pahit. Selama 10 tahun aku menjaga nama baik mereka, sekarang mereka yang menodainya. Rani meletakkan tangannya di mejaku, suaranya tetap datar. Biarkan saja. Jangan bereaksi dengan emosi, bereaksilah dengan berkas. Jika Anda merasa cerita ini semakin menegangkan, mohon berikan suka untuk mendukung kami. Dan jika Anda berada di posisi yang sama, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tinggalkan komentar dan ikuti terus, karena kebenaran akan terungkap dengan cara yang sangat tidak terduga. Aku mematikan layar, tidak membalas pesan itu. Aku bertanya pada Rani. Apa lagi yang perlu kusiapkan? Rani berkata, siapkan mental. Mereka akan membuat keributan, membawa kerabat, menangis, dan memainkan peran korban. Tapi ingat satu hal, memukul ular harus tepat di kepalanya. Kepala ular di sini adalah dokumen dan tanda tangan. Kamu boleh lembut pada anak-anakmu, tapi jangan lembut pada jebakan. Aku mengangguk. Tiba-tiba aku merindukan hal yang sangat sederhana, bernapas dengan normal. Tapi aku tahu, untuk bisa bernapas normal, aku harus melewati babak ini dengan bersih. Rani mengeluarkan sebuah flash disk kosong dari tasnya. Pulang nanti, salin semuanya ke sini. Foto juga setiap halaman. Jangan hanya mengandalkan berkas asli. Dan kalau kamu masuk ke rumah itu untuk mengambil dokumen, pastikan ada saksi, ada keamanan kompleks. Jangan pernah sendirian. Aku mengambil flash disk itu, terasa seperti pelampung. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa diam di ruang tamu mendengarkan omelan. Aku adalah seorang ibu yang harus melindungi aset untuk membesarkan anak-anaknya. Aku berdiri hendak membayar. Rani menepis tanganku. Aku yang bayar. Uangmu untuk urusan yang lebih besar. Aku menatap Rani, berbisik, terima kasih, Ran. Rani hanya mengangguk, lalu menatapku. Sekarang, bekerja. Aku melangkah keluar dari warung. Sinar matahari pagi terasa menyilaukan tapi jelas, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa tidak lagi berjalan dalam kabut. Aku punya jalan, mungkin terjal, tapi lurus dan pasti. Keluar dari warung soto, aku tidak langsung kembali ke apartemen. Aku menelepon manajer keamanan kompleks perumahan,
menjelaskan secara singkat bahwa aku perlu masuk ke rumah untuk mengambil dokumen pribadi dan hukum, serta meminta saksi untuk menghindari sengketa. Suara manajer itu terdengar profesional. Baik Bu. Silakan ke gerbang utama, nanti saya tugaskan 2 petugas untuk mendampingi, mohon bawa identitas diri. Aku tidak menceritakan masalah keluargaku. Aku hanya bicara seperlunya, karena aku paham, semakin sedikit kata-kata yang tidak perlu, semakin sedikit celah. Di kepalaku saat itu hanya ada satu tujuan. Mengambil dokumen asli, menyalinnya, dan meninggalkan rumah itu dengan aman. Kurang dari setengah jam kemudian, aku tiba di gerbang. 2 petugas keamanan dan seorang supervisor mendampingiku. Aku menunjukkan kartu akses, menandatangani buku tamu. Dulu aku merasa prosedur ini merepotkan, hari ini aku justru bersyukur. Karena bukti tertulis adalah pelindungku. Mobil berhenti di depan gerbang rumah. Begitu turun, aku langsung merasakan ada yang aneh. Gembok pagarnya sudah diganti. Instingku mengatakan Rani benar. Mereka tidak hanya berteriak, mereka bertindak. Aku menoleh pada supervisor. Pak, tolong dicatat. Gembok rumah sudah diganti tanpa sepengetahuan saya. Bapak itu mengangguk, mengeluarkan ponsel, memotret, lalu memanggil tim teknisi. Sambil menunggu, aku menatap gerbang besi itu, hatiku perih. Rumah yang kubeli dengan uangku, kurawat setiap sudutnya, sekarang aku berdiri di luarnya seperti orang asing. Teknisi datang, membuka paksa gembok dengan disaksikan petugas keamanan. Gerbang terbuka. Aku melangkah masuk ke halaman. Aroma rumput basah masih sama seperti biasa. Tapi pintu utama berbeda. Gagang pintunya lecet. Di sekitar lubang kunci, ada bekas congkelan. Aku menyentuhnya, hatiku mencelos. Supervisor itu berkata, "Ibu masuk perlahan saja. Kalau ada apa-apa segera panggil kami." Aku mengangguk. Aku mendorong pintu. Ruang tamu lebih gelap dari biasanya. Baru saja melangkah masuk, aku melihat bantal sofa terlempar di lantai, beberapa kertas berserakan. Aku berjalan pelan, mataku mengamati sekeliling. Kursi bergeser, laci meja TV terbuka, vas bunga diletakkan miring. Ini bukan berantakan, ini bekas penggeledahan. Aku menuju ruang kerja, dan jantungku serasa diremas. Laci-laci meja ditarik keluar, isinya diobrak-abrik, map-map berserakan di lantai. Lemari arsip di sudut ruangan terbuka, beberapa sampulnya sobek. Aku melihat kursi kerjaku terdorong ke belakang, seolah seseorang baru saja panik. Aku membungkuk, memungut selembar kertas, salinan kontrak lama yang sudah diremas. Aku ingat pesan Rani, jangan sendirian. Aku memanggil supervisor dan petugas keamanan untuk berdiri di ambang pintu ruang kerja. Sebagai saksi, dan untuk melindungiku, aku menyalakan kamera ponsel, merekam semuanya. Setiap benda yang kusentuh, aku narasikan pelan. Laci digeledah, lemari arsip terbuka, dokumen berantakan. Untungnya, aku punya brankas kecil yang tersembunyi di balik sebuah lukisan kanvas. Reza tahu aku punya brankas, tapi tidak tahu kombinasinya. Kombinasinya adalah tanggal kematian ibuku, hari yang tidak akan pernah kulupakan dan tidak akan pernah mereka pedulikan. Aku menyingkap lukisan, memasukkan kombinasi. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, surat warisan, akta wasiat yang sudah dilegalisir, kontrak jual-beli, laporan rekening bank dari sebelum menikah, dan salinan akta penambahan nama Reza. Semuanya masih utuh. Aku menghela napas, bukan lega sepenuhnya, tapi seperti baru saja menghindari pukulan fatal. Aku mengeluarkan tas dokumen yang sudah kusiapkan, memasukkan semua berkas, mengelompokkannya. Aku tidak mengambilnya sekaligus. Aku mengambilnya satu persatu, memotret setiap halaman penting sebelum memasukkannya ke dalam tas. Saat sedang merapikan, aku menemukan sebuah amplop tipis terselip di sudut brankas. Bukan amplopku. Aku menariknya keluar. Isinya setumpuk struk belanja, tas bermerek, jam tangan, perhiasan. Tanggal di struk-struk itu cocok dengan saat-saat aku mentransfer uang pada Reza dengan alasan membantu orang tua. Aku menatap angka-angka itu, perutku mual. Ternyata, saat aku lembur membuat proposal,
Uang yang kuperoleh mereka gunakan untuk pamer. Aku tidak menyesali uangnya. Aku menyesali kepercayaanku yang kulemparkan ke lubang tanpa dasar. Aku tidak marah. Aku hanya semakin melihat sifat asli mereka. Di luar bicara moral, di dalam penuh perhitungan, aku memasukkan struk-struk itu ke map terpisah, memberinya label, pengeluaran tidak wajar. Saat semuanya sudah di dalam tas, aku melihat sekeliling ruang kerja sekali lagi. Sebuah rak buku terbuka, di dalamnya ada beberapa album foto lama. Tadinya aku mau mengabaikannya, tapi instingku menyuruhku untuk membukanya. Aku membuka album itu. Foto pernikahan, liburan, ulang tahun anak-anak. Bingkai-bingkai yang dulu membuatku merasa punya keluarga. Aku membalik beberapa halaman, sampai ke bagian foto-foto kuliah Reza. Dan di sana, aku melihat sebuah foto grup di depan gerbang kampus. Di foto itu, Reza berdiri di depan, di sampingnya ada Rani Wijaya. Bukan foto buram, tapi foto yang jelas. Rani tersenyum cerah. Mereka berdiri lebih dekat dari sekadar teman biasa. Aku terdiam sesaat, punggungku terasa dingin. Rani tidak pernah cerita. Reza juga tidak. Aku tidak langsung mengambil kesimpulan, tapi pertanyaan muncul di benakku. Sejak kapan mereka saling kenal, dan sedekat apa? Aku tidak bertanya pada siapapun. Aku hanya memotret foto itu dengan ponselku. Aku menutup kembali album itu, meletakkannya seperti semula. Dalam pertarungan seperti ini, yang paling berharga bukanlah amarah, tapi informasi. Supervisor keamanan menatapku. Ibu baik-baik saja? Aku mengangguk. Saya baik-baik saja. Saya akan keluar sekarang. Aku membawa tas dokumenku, melewati ruang tamu sekali lagi. Tumpukan kertas masih berserakan. Aku tidak membersihkannya. Aku meminta petugas keamanan memotretnya sebagai bukti tambahan. Lalu aku mengunci pintu. Kali ini aku meminta gembok baru dan mendaftarkan akses sementara sesuai aturan kompleks. Di perjalanan kembali ke apartemen, aku duduk diam. Rumah itu bukan hanya digeledah, hatiku juga ikut diobrak-abrik. Tapi setiap lapisan yang terkoyak, membuatku sedikit lebih sadar. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku membentangkan semua dokumen di meja, mulai memindai dan menyalinnya. Persis seperti yang dipesankan Rani. Di samping tumpukan berkas aset, aku meletakkan map berisi struk belanja. Dan di paling bawah, foto Reza bersama Rani. Aku menatap foto itu lebih lama dari yang kukira. Bukan untuk curiga tanpa dasar, tapi untuk mengingatkan diriku. Dalam masalah ini, aku tidak boleh lengah pada siapapun, termasuk orang yang paling kupercaya. Malam itu, setelah selesai memindai semua berkas, aku duduk terdiam di depan meja makan kecil. Apartemen sewa ini begitu sunyi sampai aku bisa mendengar embusan AC. Di luar jendela, lampu kendaraan seperti benang-benang emas di atas aspal. Kota ini terus bergerak. Tapi hatiku berhenti. Aku melihat jam, hampir pukul 1 pagi. Dulu, aku pasti sudah memarahi diriku sendiri, tidur, besok masih banyak kerjaan, tapi malam ini, aku tidak bisa tidur. Di kepalaku terus terngiang ucapan Ibu Endang, ucapan Reza, dan cara rumah itu diobrak-abrik. Semuanya mengerucut pada satu kesimpulan. Mereka bukan hanya menginginkan uang, mereka menginginkan kendali. Aku ingat pesan Rani. Semua harus dilakukan sesuai hukum. Aku mengirim pesan singkat padanya. Aku punya laptop lama Reza yang tertinggal di rumah. Boleh aku memeriksanya? Rani membalas hampir seketika. Jika itu aset bersama selama masa pernikahan dan kamu sedang mengumpulkan bukti untuk sengketa, kamu boleh memeriksanya sebatas yang diperlukan. Ingat, salin datanya, jangan mengubah atau menghapus apapun. Aku menatap laptop tua di dalam koper. Reza sudah lama tidak memakainya. Tadinya mau kubuang, tapi kebiasaan orang komunikasi membuatku sering menyimpan data. Siapa sangka siapa tahu butuh itu terjadi sekarang. Aku menyalakannya. Layarnya menyala perlahan. Suara kipasnya berisik. Aku memasukkan kata sandi yang biasa dia gunakan. Hatiku terasa dingin. Ternyata selama ini aku hidup di samping orang yang kelihatannya dekat tapi sebenarnya begitu jauh. Aku tidak langsung menggeledah. Aku menyalin seluruh isi drive ke sebuah hard disk eksternal, menjaga keutuhan data seperti pesan Rani.
Setelah selesai, barulah aku mulai memeriksa. Ada sebuah folder bernama proyek. Aku membukanya, isinya kosong. Sengaja dibuat untuk mengecoh. Aku tidak menyerah. Aku menggunakan fitur pencarian, mengetik beberapa kata kunci, rencana, rekaman, audio. Hasilnya, sebuah file MP3, dibuat beberapa tahun yang lalu. Nama filenya, desain. Aku membaca nama itu dan tanganku terasa dingin. Desain itu untuk bangunan, untuk produk, tapi untuk hidup manusia, untuk pernikahan. Siapa yang menyebutnya desain? Aku memakai earphone. Sebelum menekan putar, aku memejamkan mata sejenak. Lalu aku menekannya. Suara Reza terdengar. Bukan suara lembut yang biasa ku dengar di rumah. Suara di rekaman ini terdengar percaya diri, bahkan sedikit bangga. Sudah kubilangkan, pilih orang yang tepat itu kuncinya. Si Dian itu yatim piatu, kurang kasih sayang. Dikasih perhatian sedikit saja, dia langsung lengket. Mataku terbuka, menatap layar. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena terhina. Suara pria lain terdengar, tertawa. Lalu bagaimana caramu membuatnya percaya? Reza tertawa, tawa yang menusuk telinga. Aku pura-pura jadi pria baik. Aku mengalah, aku puji-puji dia. Aku kagum padamu, kamu hebat, aku sayang kamu. Perempuan mana yang tidak suka digombali? Lagi pula dia butuh keluarga. Ibuku cukup sesekali bersikap keras, lalu aku akan pura-pura menenangkannya. Dia pasti akan lebih kasihan padaku. Aku mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Aku teringat saat-saat Ibu Endang marah, lalu Reza menarikku ke balkon, berbisik, sabar ya, sabar. Dulu kukira dialah satu-satunya yang memahamiku. Ternyata itu bagian dari skenario. Pria itu bertanya lagi, lalu soal rumah? Reza menjawab singkat. Rumah itu harus ada namaku. Kalau tidak, nanti bagaimana baginya? Aku memohon padanya untuk mencantumkan namaku. Aku tahu dia pasti luluh. Dia itu punya gengsi, dia kasihan, dia takut aku dibilang suami numpang. Aku serang tepat di titik itu. Kepalaku pusing. Momen saat dia berlutut memohon posisi, ternyata bukan soal harga diri, tapi soal strategi. Pria itu tertawa lagi. Jenius. Reza ikut tertawa. Bukan cuma itu. Aku juga biarkan dia membuatkan kartu tambahan untuk ibuku. Semakin sering ibuku pakai, dia akan semakin terbiasa membayar. Nanti kalau aku mau melakukan sesuatu, dia akan segan menolak karena takut dicap tidak berbakti. Aku melepas sebelah earphone, menarik napas dalam-dalam, tapi tidak mematikan rekaman itu. Aku harus mendengarnya sampai selesai. Di rekaman, Reza terus bicara. Tentang memilih waktu pernikahan, tentang cara membuatku merasa disayangi sekaligus memikul beban. Tentang punya anak perempuan pun tidak masalah, asalkan aku masih di rumah dan masih bisa diandalkan. Lalu, kalimat terakhir yang terasa seperti tamparan. Perempuan itu, semakin pintar, semakin kesepian. Kalau sudah kesepian, gampang bergantung. Aku hanya perlu memberinya perasaan punya keluarga. Dia akan menyerahkan segalanya. Aku duduk membeku. Di earphone, mereka masih tertawa. Tapi suaranya semakin menjauh. Aku menoleh ke kamar tidur tempat kedua putriku terlelap. Dan aku merasa malu. Malu bukan karena aku miskin atau bodoh, tapi karena aku, yang selalu bangga karena kuat, ternyata dipermainkan justru karena kelemahanku, kebutuhan akan keluarga. Aku mematikan rekaman itu. Bukan karena sudah tidak sakit, tapi karena sudah cukup. Aku berdiri, menuang segelas air. Air dingin, tapi hatiku panas membara. Anehnya, aku tidak menangis. Aku kira aku akan hancur, tapi tidak. Air mataku seolah sudah kering selama bertahun-tahun aku berusaha mempertahankan rumah sendirian. Malam ini, yang muncul bukan air mata, tapi kesadaran. Aku menyalin rekaman itu, membuat transkripnya kata per kata. Aku menyimpannya ke hard disk, ke flash disk, dan mengirim salinan terenkripsi ke Rani. Aku melakukannya seperti sedang mengemas sebuah bom waktu. Selesai bekerja, aku duduk menatap dinding.
10 tahun pernikahanku ternyata bukan hancur karena orang ketiga. 10 tahun ini adalah serangkaian pilihan yang penuh perhitungan, di mana aku ditempatkan sebagai pemikul beban dan mereka sebagai penikmat. Aku teringat pepatah, manusia berencana, Tuhan menentukan. Reza merencanakan hartaku, merencanakan jalan keluarnya. Tapi dia lupa satu hal, saat perempuan sudah sadar dan menetapkan batasan, yang hilang darinya bukan hanya uang, tapi juga kendali. Aku masuk ke kamar anak-anak, mencium kening mereka satu persatu. Aku berbisik, "Ibu minta maaf karena salah percaya. Tapi ibu tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kita lagi." Aku mematikan lampu, berbaring di sofa. Di kepalaku tidak ada lagi bayangan perselingkuhan Reza, tidak ada lagi teriakan Ibu Endang. Hanya ada satu kalimat yang sangat jelas, kehormatan kita, kita yang jaga. Dan mulai saat ini, aku tidak lagi menganggap ini sebagai perceraian. Ini adalah perjuangan untuk mendapatkan kembali keadilan. Minggu pagi, baru saja aku selesai membuatkan susu untuk Maya. Telepon dari manajer keamanan kompleks berdering. "Bu Dian, di depan gerbang ada Ibu Endang dan Pak Reza, mereka memaksa ingin bertemu, dan mereka mulai berteriak." Aku menatap kedua putriku. Anissa sedang mewarnai, Maya memeluk gelas susunya. Aku tidak ingin mereka mendengar cacian yang tidak seharusnya menjadi bagian dari masa kecil mereka. "Tolong tangani sesuai aturan," kataku singkat. "Saya tidak akan menemui mereka. Jika mereka membuat keributan, silakan minta mereka pergi." "Baik, Bu," jawab manajer itu. Aku menutup telepon, meletakkannya di meja. Hatiku perih, tapi pikiranku jernih. Aku tahu cara main Ibu Endang. Tidak bisa mendapatkan uang, dia akan menyerang kehormatan. Aku mengintip dari jendela. Aku tidak bisa melihat gerbang, tapi aku bisa membayangkannya. Ibu Endang berdiri di tengah, tangannya menunjuk-nunjuk, suaranya melengking. Reza berdiri di sampingnya, wajahnya pias. Mereka tahu, membuat keributan di gerbang kompleks mewah adalah senjata paling ampuh, karena di sini orang lebih takut digosipkan daripada takut kelaparan. Kurang dari 10 menit kemudian, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku tidak menjawab. Lalu pesan masuk. "Dian, buka pintu. Kamu sudah keterlaluan." Pesan dengan nada yang sama, selalu menyalahkanku saat aku hanya melakukan hal yang benar. Aku tidak membalas. Sesaat kemudian, manajer keamanan menelepon lagi. "Bu, mereka sudah kami minta pergi." Ibu itu sempat berteriak-teriak, tapi kami menjalankan prosedur. Mereka sudah pergi. Aku berterima kasih, lalu kembali pada anak-anakku. Aku berusaha menjaga rutinitas mereka tetap normal, tapi aku tahu mereka tidak akan berhenti. Benar saja. Senin pagi, begitu masuk ke kantor, suasananya sudah berbeda. Resepsionis melihatku, langsung berdiri. "Bu Dian, ada keluarga ibu di lobi." Mereka bicara keras. Aku sudah menduganya. Aku merapikan blazerku, menegakkan bahu, lalu berjalan ke lobi. Di sana, Ibu Endang duduk di kursi tunggu. Di depannya ada sebotol air mineral dan tisu yang sudah diremas, seperti properti drama. Melihatku, beliau langsung berdiri. Suaranya menggelegar. Tolong lihat semua." Menantu kaya raya mengusir ibu mertuanya. Dia memblokir kartu. Memutus segalanya. Dia mau membuat orang tua mati kelaparan. Beberapa karyawan dan tamu yang sedang menunggu menoleh. Aku bisa merasakan darahku mendidih. Bukan karena takut, tapi karena marah melihat air mata dijadikan senjata. Reza berdiri di sampingnya, menunduk. Keheningannya adalah persetujuan dalam sandiwara ini. Aku melangkah maju, berhenti dengan jarak yang sopan. "Ibu dan Mas Reza datang ke kantor saya. Ada keperluan apa?" Ibu Endang langsung menyambar pertanyaanku. "Keperluan apa?" "Keperluannya adalah kamu membuat kami malu. Kamu jahat. Kamu kaya lalu sombong. Kamu mengusir suamimu demi laki-laki lain." Aku tidak terpancing. Aku menoleh ke resepsionis, berbisik, "Tolong panggilkan keamanan gedung dan minta satu orang dari HRD sebagai saksi."
Aku kembali menatap Ibu Endang. Ibu bilang, saya mengusir siapa? Ada bukti? Ibu Endang tercekat. Bukti? Buktinya kartu yang kamu blokir. Kamu membuat kami malu di depan kerabat. Aku mengangguk kecil. Kartu itu milik pribadi saya, dan saya sudah bercerai dengan Mas Reza. Saya tidak punya kewajiban untuk membiayai pengeluaran mantan keluarga mertua. Mendengar itu, aku melihat tatapan beberapa karyawan berubah. Bukan lagi iba, tapi kaget. Karena saat sebuah cerita dijelaskan dengan logika, ia memiliki kekuatan. Tangisan hanya kebisingan. Ibu Endang mengubah taktik. Kamu bicara hukum. Aku ini siapa? Aku ini ibu mertuamu. Aku yang membesarkan suamimu. Aku menatapnya lurus. Ibu membesarkan putra ibu. Itu urusan ibu. Saya membesarkan kedua putri saya. Itu urusan saya. Tapi tidak ada yang berhak memakai status ibu mertua untuk menagih saya membayar tagihan pesta. Reza akhirnya mengangkat kepala. Dian, kita bicara baik-baik. Jangan begini. Ini kantormu. Aku tersenyum pahit. Kamu tahu ini kantorku, tapi kamu tetap membiarkan ibumu datang membuat keributan. Reza gelagapan. Aku tahu dia datang bukan untuk bicara, tapi untuk menekanku di tempat di mana aku tidak bisa melawan karena harus menjaga citra. Ibu Endang mulai terisak. Saya ini sudah tua. Saya cuma kangen cucu. Kamu tidak mengizinkan saya bertemu, kamu memutus uang. Kamu mau keluarga ini mati? Aku menjawab dengan perlahan. Ibu mau bertemu cucu, silakan, sesuai jadwal dan dengan cara yang terhormat. Soal uang, saya tidak punya kewajiban menafkahi keluarga mantan suami. Aku menatap lurus ke arah Reza, aku tidak mau bertele-tele lagi. Aku perlu memukul tepat di titik yang membuat mereka tidak bisa berakting lagi. Aku berkata dengan suara yang cukup keras agar seluruh lobi mendengar. Mas Reza, saya hanya bertanya satu hal. Beranikah kamu bersumpah di hadapan foto almarhum kedua orang tuaku, bahwa kamu menikahiku karena cinta, bukan karena harta dan sebuah rencana? Seluruh lobi hening. Reza membeku, wajahnya pucat pasi, tangannya terkepal. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Matanya bergerak liar, mencari jawaban yang aman, tapi tidak ada. Ibu Endang panik, menyela. Kamu bicara ngawur. Sumpah apa? Aku tidak lagi menatapnya. Aku hanya menatap Reza, jawab. Reza menelan ludah, suaranya nyaris tak terdengar. Dian, jangan. Aku mengangguk. Kamu tidak berani. Satu kalimat itu sudah cukup. Keheningan Reza telah menghancurkan sandiwara mereka. Orang-orang yang menonton mungkin tidak tahu semua detailnya, tapi mereka melihat seorang pria yang tidak berani menjawab pertanyaan soal kehormatannya, dan seorang perempuan yang berdiri tegak. Keamanan gedung tiba. Aku berkata pada mereka dengan sopan, tolong bantu saya mengantar tamu-tamu ini keluar. Ini tempat kerja, bukan tempat membuat keributan. Ibu Endang masih berteriak, tapi suaranya tidak lagi punya kekuatan. Reza mencoba menarik lengannya, tapi aku mundur selangkah. Kalian bisa menghubungi pengacara saya. Saya tidak akan meladeni di kantor. Saat mereka digiring keluar, Ibu Endang masih sempat berteriak, ingat, ada karma. Aku hanya menatap, tidak menjawab. Selama 10 tahun aku berusaha menjaga keharmonisan. Hari ini, aku hanya berhenti membiarkan mereka menendangku. Lobi kembali tenang. Aku masuk ke ruang rapat. Rapat harus tetap berjalan. Aku membuka laptop, mempresentasikan rencana komunikasi kuartal berikutnya seolah tidak terjadi apa-apa, tapi di hatiku aku sadar, sejak mereka melangkahkan kaki ke kantorku, masalah ini sudah bukan lagi masalah keluarga. Ini sudah menjadi masalah kehormatan, reputasi, dan keamanan. Siang itu, Rani menelepon. Suaranya terdengar serius. Pihak seberang sudah menurunkan pengacara. Pamannya Reza, Gunawan Tirtayasa. Dia terkenal licik, jago mengulur waktu dan menekan mental. Siap-siap. Aku menatap keluar jendela. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, aku tidak merasa takut. Aku hanya merasa sedang berdiri di persimpangan. Satu jalan adalah kebiasaan mengalah demi kedamaian.
Satu lagi adalah jalan lurus untuk melindungi diriku dan anak-anakku. Aku diam-diam membuka kalender, membuat catatan. Tinjau semua bukti, siapkan berkas sengketa. Aku duduk tegak, minum segelas air. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Jika mereka sudah memulai permainan ini, aku akan memainkannya dengan aturanku. Setelah insiden di kantor, aku tidak panik. Aku menjemput anak-anak seperti biasa, memasak makan malam, membacakan dongeng. Kehidupan anak-anak harus tetap stabil. Perang orang dewasa, biar aku yang hadapi. Malamnya, aku menelepon Rani. Pihak sana pakai pengacara Gunawan Tirtayasa, kan? Rani menjawab, iya. Dia licik. Apa ada hal aneh lagi di rumah? Aku ragu sejenak. Rumah digeledah, tapi brankas aman. Aku sudah ambil dokumennya. Ada juga struk belanja dan rekaman audio. Bagus, kata Rani. Menurutmu, apa ada hal lain yang disembunyikan Reza? Aku teringat tatapan Reza saat dia tidak berani bersumpah. Pria seperti itu tidak mungkin hanya menyembunyikan perselingkuhan. Aku curiga dia punya utang, bisikku. Kalau begitu, cari, jawab Rani. Tapi sesuai prosedur, dengan saksi. Keesokan paginya, setelah menitipkan anak-anak, aku kembali ke rumah itu. Aku tidak lagi merasa takut, aku menganggapnya sebagai TKP. Aku langsung menuju lemari pakaian Reza. Di bagian paling bawah, di dalam sebuah kotak sepatu tua, ada sebuah kotak besi kecil dengan kunci kombinasi. Aku memanggil supervisor keamanan sebagai saksi. Aku mencoba tanggal lahir Reza, tanggal pernikahan, tanggal lahir Ibu Endang, semua salah. Lalu aku teringat Anissa. Aku memasukkan tanggal lahir putri sulungku. Klik. Kotak itu terbuka. Di dalamnya bukan emas atau tabungan. Di dalamnya setumpuk kertas yang diikat karet. Surat utang. Ditulis tangan. Dengan cap jempol darah di sudutnya. Angkanya besar-besar. 780 juta. 4 miliar. Doi miliar. Bunganya mencekik. Ini bukan utang bank. Ini utang rentenir. Aku terus membalik halaman. Ada foto-foto Reza di sebuah arena judi. Saat itulah aku mengerti kemana uang hasil kerjaku mengalir selama ini. Hatiku terasa hina, bukan karena ditipu, tapi karena aku pernah melindungi seorang penjudi tanpa kusadari. Aku mengamankan semua bukti itu. Aku menelepon Rani. Dia tidak kaget. Sudah kuduga. Serakah membawa celaka. Tapi ini pisau bermata dua. Kita harus sangat hati-hati, karena pengacara mereka licik. Aku tertawa pahit. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang selain kehormatan. Dan itu sudah mereka nodai. Kehormatan bukan untuk diperdebatkan, kata Rani. Kehormatan itu untuk dibuktikan. Surat utang, foto, rekaman audio. Semua itu cukup untuk merobek topeng pria baiknya. Aku meninggalkan rumah itu. Di halaman, matahari bersinar cerah. Tapi di hatiku, aku baru saja melihat dasar jurang tempat aku hampir terperosok. Aku sadar, ini bukan lagi soal perceraian. Ini soal sistem parasitisme, lubang judi, dan sebuah keluarga yang siap menyeretku untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sejak saat itu, aku tidak lagi gemetar. Yang ada hanya satu pikiran. Siapa yang berbuat, dia yang harus menanggung. Sore itu, aku mengamankan semua bukti utang dan foto-foto itu, lalu kembali ke apartemen sewa. Aku tidak mau anak-anakku kembali ke rumah itu. Mereka butuh kedamaian, sementara aku kembali ke rumah itu sendirian, tapi bukan tanpa persiapan. Aku meminta keamanan kompleks untuk meningkatkan patroli dan memeriksa kembali sistem kamera keamanan. Hampir jam 11 malam, saat aku sedang mengemas barang-barang anak-anak, ponselku bergetar. Notifikasi dari kamera keamanan, gerakan terdeteksi di halaman belakang. Aku terdiam. Rumah kosong, terkunci, alarm aktif. Siapa di sana? Aku membuka rekaman langsung. Dua sosok pria, mengenakan topi, menyelinap di sepanjang dinding. Jantungku berdebar kencang, tapi tanganku tetap dingin. Aku tidak turun. Aku mundur ke kamar tidur di lantai 2, mengunci pintu,
dan menelepon keamanan. "Pak, ada penyusup di rumah saya. Kamera merekam 2 orang di halaman belakang, tolong segera kirim patroli." "Ibu tetap di dalam, kunci pintu." "Tim kami segera ke sana," jawabnya cepat. Aku juga menelepon 110. Di layar kamera, kedua pria itu berhasil masuk melalui pintu samping. Mereka tidak mencari TV atau barang berharga. Mereka langsung menuju ruang kerja. Salah satu dari mereka bergumam, "Cari berangkasnya." Reza bilang suruh ambil surat-suratnya. Mendengar itu, punggungku merinding. Ini bukan perampok biasa. Ini orang suruhan. Mereka datang untuk menghilangkan bukti. Aku harus mengulur waktu. Aku mengambil tas berisi surat-surat utang itu, bukan untuk melawan, tapi sebagai umpan. Aku membuka sedikit pintu kamar, berteriak ke bawah. "Siapa di sana?" Rumah ini ada kamera, keamanan sudah di jalan. Di bawah terdengar umpatan, lalu suara langkah kaki berlari menaiki tangga. Aku mengunci kembali pintu kamar. Pintu digedor dengan keras. "Buka. Saya sudah telepon polisi." "Pergi kalian," teriakku. "Surat-surat itu." "Reza bilang ada padamu," teriak salah satu dari mereka. Saat itulah, suara sirine dari mobil patroli keamanan terdengar di halaman. Kedua pria itu panik. Aku mendengar mereka berlari menuruni tangga. Aku membuka pintu, merekam dengan ponselku saat mereka kabur melalui pintu samping. Keamanan berhasil masuk, tapi kedua penyusup itu berhasil melarikan diri, meninggalkan jejak lumpur dan bau keringat. Polisi datang tak lama kemudian. Aku menyerahkan semua rekaman. Aku juga menunjukkan tas berisi surat utang itu untuk membuktikan motif mereka. Setelah semua selesai, aku baru merasa seluruh tubuhku lemas. Aku menelepon Rani. Dia hanya berkata satu kalimat yang kuingat selamanya. "Sekarang ini bukan lagi pelecehan. Ini sudah masuk ranah pidana. Kamu melakukan hal yang benar dengan tetap tenang dan menyimpan bukti." Aku menutup telepon. Di kepalaku tidak ada lagi pertanyaan kenapa Reza berubah. Yang ada hanya kesimpulan, saat orang sudah berani mengirim preman untuk merampok dokumen, semua batas moral mereka sudah hilang. Dan jika sudah begitu, aku tidak boleh lagi berbelas kasihan. Setelah insiden penyusupan itu, rumah mewah itu bukan lagi rumah bagiku. Itu adalah tempat kejadian perkara. 3 hari kemudian, Rani mengirimkan surat peringatan dan permintaan pengosongan aset dalam waktu 3 kali 24 jam. Isinya jelas. Rumah ini dalam sengketa, penghuni ilegal diminta untuk pergi. Jangan harap mereka akan pergi sukarela, kata Rani. Surat ini untuk membuktikan bahwa mereka sengaja melawan hukum. Sore itu, jurusita datang untuk mengantarkan surat tersebut. Aku tidak ada di sana. Aku memantaunya melalui kamera. Aku melihat Ibu Endang membuka pintu, membaca surat itu, lalu merobeknya dengan marah di depan petugas. Dia pikir dia siapa? Ini rumahku. Tindakannya yang direkam itu justru menjadi bukti terkuat bahwa dia melawan hukum dengan sengaja. Tak lama kemudian, ponselku berdering. "Ibu Endang, lalu Reza." Aku tidak menjawab. Lalu pesan dari Reza masuk. "Kamu membuat semuanya menjadi lebih buruk. Jangan paksa kami ke jalan buntu." Aku tertawa pahit. Jalan buntu mereka adalah saat mereka tidak bisa lagi menguras uangku. Pesan berikutnya datang cepat. "Kalau mau damai, kita bertemu. Jangan sampai pamanku yang turun tangan." Paman Gunawan Tirtayasa. Mereka mulai menggunakan pengacara sebagai ancaman. Aku meneruskan semua pesan itu ke Rani. "Tepat seperti dugaan," kata Rani. "Mereka akan mengancam dan membujuk secara bersamaan. Sekarang saatnya kita pasang perangkap." "Perangkap apa?" tanyaku. "Gunakan apa yang paling mereka inginkan, uang. Dan apa yang paling mereka remehkan, detail." Rani menjelaskan rencananya. "Aku akan menelepon Reza dengan nomor baru, berpura-pura lelah, takut, dan ingin berdamai. Aku akan menawarkan penyelesaian damai dengan sejumlah uang. Tawarkan 10 miliar, kata Rani, sebagai kompensasi agar mereka mau pindah dan berhenti menggangguku. Tapi kuncinya ada di dalam perjanjian, lanjut Rani. Di salah satu klausul,
Reza harus menandatangani pernyataan bahwa sumber dana pembelian rumah adalah aset pribadiku sebelum menikah, dan namanya dicantumkan hanya secara formalitas tanpa kontribusi finansial. Aku mengerti. Mereka akan menandatanganinya demi 10 miliar, dan dengan begitu, mereka mengakui rumah itu milikku. Tepat, kata Rani. Pengacara sekelas Gunawan seringkali meremehkan detail saat kliennya sudah dibutakan oleh uang. Aku menarik napas. Aku tidak suka berbohong, tapi setelah insiden penyusupan itu, aku sadar, kebaikan saja tidak cukup untuk melindungi diri. Malam itu, aku membeli SIM card baru. Aku berlatih di depan cermin, bukan untuk menjadi aktris, tapi untuk mendapatkan kembali kedamaian. Saat semuanya siap, aku menatap nama Reza di kontak, lalu meneleponnya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, bukan untuk merias diri, tapi untuk memeriksa ketenanganku. Aku memakai SIM card baru, menarik napas dalam-dalam, lalu menelepon Reza. Halo? Suaranya terdengar. Suara yang dulu kukira lembut, kini hanya terdengar licin. Aku membuat suaraku sedikit serak, seperti orang kelelahan. Mas Reza, ini aku. Di seberang sana hening sejenak. Kamu telepon pakai nomor baru? Mau main-main? Aku menghela napas. Aku lelah. Perusahaan kena imbas, gosip menyebar. Aku tidak mau memperpanjang masalah ini. Seketika nada suara Reza melunak, tapi terdengar palsu. Nah, kan sudah kubilang. Kalau kamu mau nurut, semua akan baik-baik saja. Aku menahan rasa mual. Aku mau berdamai. Atur pertemuan dengan pengacaramu. Aku bersedia memberikan kompensasi. Asalkan kamu dan keluargamu berhenti menggangguku dan pindah dari rumah itu. Aku bisa merasakan napas Reza berubah. Bagi orang sepertinya, kata kompensasi adalah umpan yang paling menggiurkan. Kamu serius? Tanyanya cepat. Serius, jawabku. Tapi aku hanya mau bertemu jika ada pengacara dari kedua belah pihak. Baik, katanya cepat. Besok siang, di ruang VIP restoran Angsa Emas. Pamanku akan datang. Oke, jawabku, berpura-pura lemah. Setelah menutup telepon, aku duduk lemas di kursi. Jantungku berdebar kencang. Aku mengirim pesan pada Rani. Mereka terpancing. Besok siang di Angsa Emas. Rani membalas singkat. Bagus. Kamu datang dengan pakaian sederhana, pasang wajah lelah, bicara sedikit saja. Urusan dokumen, serahkan padaku. Keesokan siangnya, aku dan Rani tiba di restoran. Aku mengenakan kemeja putih dan celana hitam, tanpa perhiasan mencolok. Di dalam ruang VIP, Ibu Endang duduk di kursi utama, tatapannya tajam. Bapak Hartono di sampingnya. Reza duduk di sebelah ibunya, punggungnya sedikit tegak seolah akan menang. Dan di ujung meja, Paman Gunawan Tirtayasa, dengan setelan jas rapi, begitu melihatku, Ibu Endang mendengus. Akhirnya kamu sadar juga. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Rani menarik kursi untukku, lalu duduk berhadapan dengan Gunawan. Kami datang untuk mendengarkan usulan, kata Gunawan dengan nada dingin. Tapi saya ingatkan, aset atas nama bersama, hukum melihatnya di atas kertas. Rani tersenyum tipis. Betul, Pak. Karena itu hari ini kami membawa kertas. Rani membuka map, menyodorkan satu lembar ke hadapan mereka. Pihak kami menawarkan kompensasi sebesar 10 miliar. Sebagai gantinya, pihak Pak Reza dan keluarga setuju untuk mengosongkan rumah dan menandatangani perjanjian damai. Mata Ibu Endang terbelalak. Reza menelan ludah. Angka itu seperti kail emas di depan mata mereka. Gunawan berpura-pura tenang, tapi tangannya langsung menarik dokumen itu, membolak-baliknya dengan cepat. Bagaimana, Paman? Bisa ditandatangani? Desak Reza. Gunawan mengangkat kepala, suaranya mantap. Bisa. Tapi semua harus tanda tangan. Tanda tangan. Cepat. Seru Ibu Endang, meraih pulpen seolah takut uangnya kabur. Aku melihat pemandangan itu, hatiku dingin. Rani dengan tenang menunjukkan di mana masing-masing harus menandatangani. Reza, Ibu Endang, Bapak Hartono, bahkan Gunawan sebagai saksi. Semuanya membubuhkan tanda tangan dengan cepat. Selesai menandatangani,
Ibu Endang bersandar lega. Beliau memanggil pelayan, memesan menu-menu mahal. Sup sirip ikan hiu. Abalon. Hari ini kita pesta. Aku tidak makan. Reza berbisik di telingaku, nadanya menang. Lihat kan? Kalau kamu nurut dari awal, semua lebih mudah. Aku hanya mengangguk kecil. Aku tidak ingin bicara dengan orang yang baru saja menandatangani pengakuan bahwa dia tidak punya kontribusi apa-apa. Keluar dari restoran, di dalam mobil, Rani menoleh padaku. Selesai, katanya singkat. Klausul itu. Mereka tanda tangani? Tanyaku. Rani mengangguk. Mereka menandatangani pernyataan bahwa sumber dana pembelian rumah adalah aset pribadimu sebelum menikah, dan nama Reza hanya formalitas. Mereka menjual hak mereka demi keserakahan. Aku tertawa pelan. Tawa kelegaan. Rani langsung membuka laptopnya di mobil, menyiapkan berkas untuk diajukan ke pengadilan, lengkap dengan permohonan eksekusi pengosongan rumah. Malam itu, aku memasak makan malam sederhana untuk anak-anakku. Sayur bening, ikan goreng, sambal. Suasana begitu damai. Rani mengirimiku foto berkas yang sudah ditandatangani. Aku menatap goresan pulpen mereka. Dulu aku hanya mendengar pepatah karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Sekarang aku melihatnya langsung. Karena keserakahan, mereka menghancurkan segalanya. Sabtu pagi, pertengahan Desember 2025. Aku berdiri di depan gerbang rumah mewah itu. Jurusita dan tim keamanan kompleks sudah siap. Rani berdiri di sampingku, memegang putusan pengadilan yang baru saja keluar berdasarkan perjanjian yang mereka tanda tangani. Gerbang dibuka paksa. Ibu Endang berlari keluar, berteriak, "Apa-apaan ini? Ini rumahku." Jurusita membacakan surat perintah. Rani menyerahkan salinannya. Ibu Endang membacanya, wajahnya pucat pasi. Reza muncul di belakangnya, masih mencoba melawan. "Rumah ini atas nama bersama, kalian tidak punya hak." Rani dengan tenang menunjuk satu halaman di perjanjian. "Berdasarkan ini, Anda sendiri yang mengakui sumber dana pembelian rumah adalah aset pribadi Ibu Dian. Anda sudah menandatanganinya di depan pengacara Anda. Aku hanya berdiri diam, menatap mereka." Tim pengosongan mulai bekerja, mengeluarkan barang-barang mereka. Tetangga menonton dari kejauhan. "Aku sudah tinggal di sini 10 tahun," raung Ibu Endang. Aku akhirnya angkat bicara. Untuk pertama kalinya pagi itu. "Ibu tinggal di sini 10 tahun karena saya izinkan. Sekarang saya mengambilnya kembali. Itu juga hak saya." Beliau menoleh padaku, matanya penuh kebencian. "Kamu jahat. Kamu mau kami semua mati." "Tidak," jawabku. "Saya hanya mau kalian berhenti mengisap darah saya." Reza tiba-tiba berlari ke arahku. "Dian, kamu mempermalukanku." Aku tidak mundur. "Kamu mempermalukan dirimu sendiri saat kamu menandatangani surat itu." Kalimat itu memicunya. Reza kehilangan kendali. Dia mendorongku dengan keras. Aku terhuyung, punggungku membentur pot bunga dari batu, kepalaku pusing. Aku hanya mendengar teriakan. Lalu pandanganku sedikit gelap. Darah hangat mengalir di pelipisku. Keamanan langsung meringkus Reza. Jurusita membuat berita acara. Orang-orang di sekitar serempak merekam dengan ponsel mereka. Ibu Endang menjerit lalu pingsan. Aku dilarikan ke rumah sakit. Lukanya tidak parah, hanya beberapa jahitan. Tapi itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Rani duduk di samping ranjangku. "Sekarang ini bukan lagi sengketa keluarga, ini adalah kekerasan fisik." Februari 2026, sidang putusan akhir. Ceritaku tidak lagi tenggelam dalam teriakan. Ceritaku disajikan melalui berkas, laporan rekening, rekaman audio, surat utang, video penyusupan, dan bekas luka di kepalaku. Gunawan mencoba berkelit, mengatakan Reza terprovokasi. Tapi saat hakim bertanya, "Apakah Anda menandatangani pernyataan bahwa sumber dana rumah adalah aset pribadi istri Anda?" Reza hanya bisa menunduk. Putusan akhir. Rumah itu sepenuhnya menjadi milikku. Reza tidak mendapatkan bagian apapun dan harus membayar ganti rugi biaya pengobatan serta kerugian moral.
Untuk kasus pidananya, dia dijatuhi hukuman penjara karena penganiayaan. Setelah sidang, para rentenir mulai mendatangi rumah Ibu Endang. Bapak Hartono jatuh sakit. Ibu Endang harus menjual sisa-sisa hartanya. Terkadang, telepon memohon bantuan masih datang. Aku tidak memaki. Aku hanya menjaga batasan. Aku mengizinkan anak-anak menelepon untuk menanyakan kabar kakek neneknya, tapi tidak pernah lagi mengirim uang. Akhir tahun 2026, aku menjual rumah mewah itu. Aku pindah ke apartemen yang lebih sederhana, dengan pemandangan sungai, dekat sekolah anak-anak. Aku belajar hidup lebih lambat, memasak makan malam, mendengarkan cerita anak-anak, lalu tidur nyenyak tanpa terkejut oleh dering telepon. 3 tahun kemudian, perusahaanku semakin stabil. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu perempuan yang menghadapi sengketa aset, mengajari mereka cara menyimpan bukti dan menetapkan batasan. Aku tidak menganggapnya sebagai balas dendam. Aku menganggapnya sebagai cara mengembalikan keadilan bagi mereka yang pernah sepertiku, terlalu baik sampai dikira harus selalu mengalah. Karena pada akhirnya, aku tidak menang karena aku kaya. Aku menang karena aku sadar.